masih di C lupina rada yang di C. Nah di D namanya di D aya opat D1, D2, D3, D4 rasanya. Mun feedback. Kedap. Bismillah, tes. Satu dua. Ya. Bismillah. Duh, Pak Arif, Cecep mohon izin. Ya, berkaitan dengan besok itu sih sebetulnya. Abita minta saran dari Pak Cecep dan rekan-rekan semuanya. Kan penguploadan itu tanggal 30. Saya ada beberapa juga Pak yang Abdi kurang ngerti masalah perkawis penilaian yang di link itu Pak. Jadi minta santunan ikan bantu sana untuk link Kapitan Milarian suratnya Pak. Kenapa? Izin Pak Cecep. Ini kan ada link yang ini Pak, yang 30 Oktober yang harus diisi itu paling lambat. Nah, nama perguruan tinggi kan jelas ya Pak. Universitas Subang, alamat ada, wilayah LLDIPTI ada. Pas dia sianda kan? Oh, tanya berarti mohon nama ketua tim berarti Abdi ya Pak? Mohon nama ketua tim. Sanes Pak Rektor, sanes Pak. Sanes Pak.
Sesuai email. dengan itu aja, ketua timnya siapa di itu. Oh, ketua Pokja aja ya Pak ya? Ketua Pokja aja mohon. Email berarti email. Pak. Ya karena itu untuk memudahkan itu komunikasi kalau ada apa-apa sebetulnya. Kayaknya Pak Denny mungkin lebih siap di ini langsung kan, karena harus gerak cepat nanti meresponnya. Jangan saya nama kata saya Pak Denny. Mohon siapa? Email berarti email abdinya Pak. Mohon. Email abdi. Kami nomor telepon oke saya nama HP-nya mohon WhatsApp ya Pak. Iya tahu. Rasio dosen tetap dan jumlah program studi ya Pak ya ada diisi. Nah, itu mohon diisian mohon. Nah ini Pak, penilaian skor butir penilaian sistem penjamin mutu 2.0 dasarnya itu gimana Pak Abi? Ini itu sebetulnya begini Pak, itu tuh. Yeah. Jantan Bapak sebenarnya kan diminta dari SPM, jadi mungkin dengan Ibu Eni nanti menilai aja menurut kita sebetulnya kita masuknya di 2. Memang kalau Bapak misalnya misinya 2, itu tuh peringkat itu paling akan baik. Tapi kalau 2,5 Bapak itu peringkatnya itu akan baik sekali gitu. Tapi umpamanya di atas 3 atau 3 itu barangkali itu mungkin daerahnya unggul. Nah dilihatnya Bapak di butir 7 pamit lepat Pak. Ya syarat perlu itu Pak. Jadi ayeuna we pan kamari kita ini diskusi gitu. Paling tidak Bapak di situ unit yang menangani penjaminan mutu ada. Nah, kan ada ya kenyataannya, ada SK rektornya. Terus gak ada dokumen SPM Binte. Ya ada Pak, dokumen SPM lengkap. Ya. Terus, nah itu kan kalau kayak gitu ada, itu sebetulnya ada di sana tuh kalau di 15 di butir Lingalina ke butir 7 sama butir 15. Butir 15 itu di matriks banyak mohon. Di matrik penilaian Pak. Jangan upami misalnya tadi punya dokumen seperti tadi dokumen sudah ada. Sudah. Tapi melaksanakan nah itu barangkali nanti kalau misalnya sampai tindak lanjut, nah itu barangkali penilaiannya sudah berarti kena dia. Nah jadi upaya Indonesia gitu Pak. Jadi Bapak misalnya karena tadi di butir tinggali aja Pak di butir 7 sarang butir ya 15 banyak 15 Pak ya kinten nanti kita masuknya di mana itu masuknya akan di skor 4 atau skor 3 atau 2,5 atau 2 gitu aja Pak. Jadi dicek, makanya sekalian kita di LED-nya karena mau diserahkan besok, nah dicek untuk butir 7, butir 15 katinggalina upami saparonya, misalnya saparonya itu kalau di nomor 7 kan ada 5 ini, ada 5. Ada 3 aja, itu teh 2 Pak. Nilainya teh. Tapi upami kita melakukan audit audit mutu internal AMI, Rupina tiasa 2,5, tapi kalau ditindaklanjuti, nah barangkali itu sudah 3 gitu. Iya Pak. Kita alhamdulillah buktinya, jadi kita lihatnya dari itu jadi judgment, tapi upami dan tadi skor penilaian akresi program studi, nah abdi can dipasihan yang terakhir ininya jumlahnya yang kemarin belum dikirim, nah mungkin aja nawe dikirim nanti kepada Bapak tabu sebenarnya nanti tabu ya pokoknya tos isa tos beren siap-siap abdi tos ngisi ya. Jadi Bapak ada di mana di sini? Yang ini Pak, yang penilaian ini, butir penilaian. Enggak bade ayeuna oge ku abdi dinilai coba. Mohon izin Pak Cecep, untuk ini yang sistem penjaminan mutu, alhamdulillah kita sudah sampai ke audit mutu internal Pak Cecep. Hanya baru sekali, baru tahun kemarin. Nah, terus tahun sekarang baru akan direncanakan mungkin di bulan November Pak Cecep. Tapi kalau sistemnya kita udah punya sistem sendiri dan malah sudah terkonek ke SPMI Dikti Pak, sistem SPMI yang dari Dikti. Memang lah itu kemarin judgementnya Pak ya, walaupun nanti dia akan cek lagi gitu dari dokumen LED, karena kan di butir 7 sarang butir 15 dicek deui, nah mungkin upami tadi sudah dugikan ke bukti tindak lanjut di RTM kan, dan hasil RTM-nya ada, dia link. Nah kalau udah ada dia barangkali ya udah
hanya memverifikasi aja gitu. Oh, tapi tersewa sampai sekali gitu Pak Cecep? Tidak ada masalah, RPM-nya. yang penting sudah PPEPP gitu kan Pak, pokok nama eta. Ya, ada bukti ya, walaupun mungkin Bapak baru sampaikan terkedah misalnya dari tahun TS -1, TS -2, ya di antara itu ada bukti aja dulu Pak. Iya. Karena kan itu juga proses ya Pak ya untuk melakukan. Jadi cekap gitu ya Pak. Nah ya dia mangga Bapak nilai sennya lihat kayak abdi kadang. Ya upami boleh gitu Pak Cecep, sudah berani di 2,5 gitu Pak, 2,5. Mama sudah sampai RTM gitu Pak. Dugaan abdi oge kumargi Bapak tos ya gini, unitnya kan tinggal sudah ada, terus ya PPEPP yang pertamanya sudah lengkap dari kebijakan, ada kantun di link ya kemarin ningali tina PPI oge karena ayah mungkin kantun ngaling hungkul gitu. Kayaknya abdi oge raraosan 2,5 gitu. Siap. Tinggal nanti didukung dalam LED-nya paling LED-nya ya walaupun baru sementara. Tadi dengan Bu Eni saya ngobrol juga, pokoknya tanggal 30 masukin apa adanya aja Pak Denny, tapi tanggal 1, tanggal 2 kita kerja terus. Jadi pas saatnya kita ternyata diundang untuk tadi pendampingan misalnya secara luring gitu, Bapak terpaksa nah itu menyerahkan abdi gitu dulu juga. Ya gitu waktu menyerahkan itu tidak siap. Akhirnya kita siapkan ini pas diundang ya dibawa dulu mah masih buku sagepuk-gepuk gitu Pak, dicanak di Bandung ke Surabaya. Cuman begitu datang, begitu acara itu pendampingan, Pak yang lama ini saya sudah perbaiki, udah direvisi, serahkan yang baru gitu. Jadi sebenarnya biasa Pak. Jadi masih optimis, yang penting mas sekarang draft 1 masuk ya gitu. Kaping 30 Oktober itu ya, dalam rangka tadi jangan, karena kalau tidak memasukkan kan berarti tidak ikut kan gitu kan Pak. Jadi kita itikat baik saja ya, nanti kita sempurnakan, jadi kerjanya terus ya. Bahkan mungkin lebih intensif lagi bekerjanya setelah tanggal 30 Oktober. Demikian Pak. Ya ini kalau ini nanti mungkin saya dikasih yang terbaru Pak, yang kemarin kita diskusikan itu yang dari Ibu siapa tuh tadi? Ya ini Bu Ine itu. Mohon di data terbaru ya karena di Abdi. Nah ini nanti ku Abdi mana lebetna mungkin nanti diinformasikan segera ke Bapak. Untuk ini Abdi kintun tuh file apa ya Pak? Nu predikti itu Pak atau apa sih Pak? Punten boleh lepas. Oh gitu. Terus gitunya. Belum. Cuman yang abdi kedah kintun teh data yang mananya gitu. Data sahanya siapa kriteria 1 Bu Ine ya Pak. Namun kamari tos di saayana dikitun ka abdi. Bu iya karena kangen nilai iya kayaknya tos lumayan ya, walaupun kemarin masih kita ada yang masih dalam proses itu yang administrasi publik sareng administrasi serius. Yang penting itu tos kayaknya atas betul gitu misinya ku abdi bade simulasi nanti lebetnya mana gitu yang lebet ka anu mana. Pak Pami SPM sudah sampai RTM itu nilainya berapa Pak perkiraan Pak? Kumaha? Kalau yang ini yang SPM kita tuh sudah nyampe RTM, nilainya berapa berarti? Ya nanti kan dicek bukti-buktinya. Ya mungkin mendekati 4 Pak. Upami karena itu sudah tuntas kan? Tuntas, jadi dari P yang pertama penetapan standar terus aya. Nah nanti kan ada dilihat ya standar yang sudah resmi itu yang sudah ditandatangan. Kalau di Bapak mah karena PTS yang sudah ditandatangannya itu ketua yayasan. Ya. Ditetapkan ketua yayasan namanya disetujui oleh rektor. Oh, berarti sampai laporan itu Pak ya? Kulan? Kalau dokumen tadi standarnya ada dengan kebijakan manual dan lain-lain kan. Terus pelaksanaannya itu kan itu yang melaksanakan kan masing-masing unit termasuk PS. Evaluasinya AMI ada AMI-nya. Nah, itu laporan AMI-nya leres. Nah, setelah ada AMI kan laporan AMI ditindaklanjuti ya Pak ya. Iya, sudah. Jadi kalau yang sudah melampaui barangkali ada rencana untuk meningkatkan, kalau tidak ya pertahankan aja. Dan itu menindaklanjutinya laporan AMI kan lewat RTM ya Pak ya. Ada ininya dokumen
iya nanti notulen rapatnya dari RTM. Ya, RTM udah pernah Pak. Sebetulnya atasnya do GKD-nya asal ada dokumennya seharusnya kalau di skor penilaian itu sudah 4 Pak. Kemarin itu ada pendampingan dari LLDikti Pak meminta proses dari SPMI Univ. Kita udah ngelengkapin dari melalui link sampai RTM sampai hasil dari RTM itu produk terbarunya sudah ada malah Pak. Nah, itu di-linkkan saja Bu di LED. Oh, mohon. Jadi semuanya itu. Nanti kan kalau Bapak karena baru satu kalinya tahun berapa? TS atau TS -1 Pak? TS kayaknya Pak. Kalau TS ya Pak Arif ya? Karena kalau misalnya TS -1 atau TS -2 atau TS-nya mungkin udah TS -1, TS -2 itu harus ada tadi notulen rapatnya itu kan tindak lanjutnya ditaruhkan di tahun berikutnya. Jadi notulen kalau mau RTM lagi nanti itu sebelum membahas RTM yang tahun ini, yang tahun lama itu ditindaklanjuti tidak. Iya. Terutama temuan-temuan utama. Iya Pak. Kalau auditnya teh bulan September 2021 Pak. RTM-nya Oktober. Iya, Oktober 2021 RTM-nya teh. Masih nangke pamieta dan jadi terutama harus ditindaklanjuti ada yang temuan-temuan mayor ya Pak ya. Temuan minor mah mungkin tidak begitu ini. Tapi kalau yang mayor tidak ada tindak lanjutnya, nah itu mungkin ada laporan itu lengkap banget. Tapi kalau baru tahun TS, tekedah terus etawe. Bapak mohon izin mau naruh sedikit lebih ke prodi. Kalau di prodi itu harus ada sama nggak Pak kayak RTM, RTL sampai seperti itu. Tapi di UNInya sudah dilaksanakan. Di prodi tetap harus ada nggak Pak? Harus Pak. Oh, gitu. Harus Pak. Mohon. Jadi mungkin kita ya memang kalau di ABI di audit sanes program studi hungkul, tapi juga unit-unit ya UPT gitu termasuk unit-unit di bawah warek-warek itu di audit juga Pak. Karena jadi bukan hanya PS aja tapi kita non PS. Makanya kalau kami ada 38 program studi dan 35 unit-unit jadi totalnya hampir 70-an. Berarti kalau setiap tahun tanda tangannya sampai D kan berarti ya RTM-nya Pak. RTM RTL gitu. Ya, UPPS mah mohon karena program studi jadi sampai itu Pak. Nanti kan sebetulnya kalau yang di tingkat universitas tuh hanya merangkum dari semua fakultas ya Pak ya. Ya itu kan unit-unit termasuk mungkin tadi kalau melakukan tadi audit mutunya bukan hanya ke program studi atau ke fakultas tapi juga ke unit-unit. Kalau di tempat saya sampai ke unit-unit gitu. Nah Pak, kalau memang ada malah dilaporkan aja semuanya. Misalkan si UNIF ini melaksanakan RTM itu bisa diklaim oleh si prodi nggak Pak? Bahwa prodi itu juga melaksanakan. Misalnya unitnya kalau di Abdi misalnya unit ini misalnya unit perpustakaan Pak ya. Nah, itu kan kita audit juga walaupun tidak kriteria 9 tapi kita melakukan aja. Jadi mereka kan punya standar layanan atau standar jumlah buku atau keragaman buku. Nah, itu kan mereka juga tiap tahun itu kita mereka bekerja berdasarkan standar dan kita audit nanti. Nah, misalnya bisa aja terjadi misalnya tadi fasilitas ruang untuk baca mahasiswa atau ruang gitu kan nanti direncanakan standarnya harus berapa. Nah, itu tiap tahun terpenuhi. Nah. Jadi kalau misalnya di sana ada temuan ternyata belum melampaui gitu ya Pak ya. Nah, itu barangkali bisa jadi temuan. Itu pun dibagi lagi temuan mayor. Jadi kami semuanya unit perawatan perbaikan ya termasuk poliklinik. Jadi Pak, jadi semuanya itu kita ini harus bekerja berdasarkan standar mutu gitu ya. Jadi gitu. Jadi kita sendiri yang menetapkan dan kita audit sama bareng-bareng dengan mengaudit program studi itu Pak. Jadi demikian itu laporannya sendiri Pak. Ya mungkin kalau unit-unit di bawah universitas kan Pak ya. Iya. Tapi kalau misalnya laboratorium barangkali bisa saja itu kaitannya dengan PS dan UPPS ya Pak ya. UPPS-nya maksudnya fakultas ya Pak ya.
Iya, Tapi Pak. kalau misalnya tadi laboratoriumnya yang bersama, misalnya yang digunakan seperti misalnya fasilitas olahraga atau apa, atau apa, kalau tadi kan perpustakaan jelas Pak ya, poliklinik misalnya itu dipakai bersama. Termasuk unit-unit layanan seperti ya bagian administrasi keuangan kita audit semuanya Pak. Ya, termasuk warek-warek kita audit ya. Dalam rangka tadi kita kan ingin perbaikan berkelanjutan tadi. Jadi mengapa Pak eta di ini ya kayak ini skor kalau ini skor butir penilaian penjaminan mutu mangga ya nanti kita lihat. Ini apa bedanya Pak? Skor. Nah barangkali saya juga sebenarnya ini kalau bisa LED anotos diisi diserahkan ke abdi khususnya nomor 7 butir untuk butir 7 butir 15 kang menilai butir 15. Maka aku abdi dicobaan menilai atau Bapak mau menilai juga ya mungkin paling gampangnya kalau karena dikejar waktu tadi disamikan aja tadi misalnya dengan program studi 2,5 gitu. Kan nanti diverifikasi Pak sama asesor. Kalau Bapaknya ada waktu tapi saya juga mungkin kalau tadi sudah dikirim ininya dokumen draft LED-nya nanti barangkali kalau udah ini sebelum di ini kalau yang sudah jadi dikirim khususnya yang bagian-bagian berkaitan dengan isian di sini, nah itu barangkali mangga Bapak kirim. Nah ini juga yang di bawah penilaian publikasi ilmiah di jurnal. Ya mangga nanti mungkin yang itu yang kirim dulu semuanya lah sekarang itu saya mungkin yang LKPT-nya juga yang kemarin saya minta Pak dalam rangka kita ngisiin, saya juga kaget tadi ternyata penilaian publikasi ilmiah. Nah ini kenapa ini Pak dimasukin ini kan saya pernah dipresentasi atau di PowerPoint syarat perlu. Jantan syarat perlu itu diantaranya adalah butir 7, butir 15, butir 10. Nah itu butir 10 tadi akreditasi. Satunya lagi adalah publikasi. Nah itu Pak. Bapak bisa dilihat mungkin waktu kita presentasi dulu saya sosialisasi itu di PowerPoint itu ada syarat perlu. Jadi ini syarat perlu semuanya Pak. Publikasi ilmiah syarat perlu. Jadi kalau Bapak ingin baik sekali itu 2,5. Tapi kayaknya lebat kalau ini Pak. Lebih tinggi dari 2,5 bahkan. Pak. Ya makanya tapi kan yang terbaru ada lagi Pak. Waktu saya lihat ini yang sudah saya lihat ini aman kalau di sini bahkan mendekati 4 ini yang publikasi ilmiah. Tapi kan ini kan sebaiknya berdasarkan nanti data yang akan dikirim besok itu ya Pak ya. Saya mungkin kalau hari ini dikirim khususnya yang berkaitan dengan ini karena itu syarat perlu. Jadi syarat perlu itu ada 7 Pak. Rasio dosen dengan program studi. Coba kayak orang ini ya Pak ya. Rasio dosen tetap dan jumlah program studi. Nah, itu juga syarat perlu Pak. Jadi nanti syarat perlu maksudnya syarat perlu untuk baik atau baik sekali. Kalau Bapak untuk baik itu syarat perlu ini nilainya 2, tapi kalau ingin baik sekali harus 2,5 atau lebih ya gitu Pak. Nah ini rasio ini kayaknya Bapak lolos juga, cuman kan saya harus nilai lagi. Nah ini semuanya yang disebutkan di sini itu syarat perlu Pak. Jadi sebetulnya dia nanti aja saya juga mungkin kalau Bapak udah serahkan yang 7 ini akan saya lihat Bapak itu profilnya bisa masuk di mana, di baik atau baik sekali atau unggul gitu. Itu akan ini Pak. Nah ini semuanya yang disebutkan di sini butir-butir syarat perlu itu ada 7 butir Pak. Nah yang memang yang paling banyak adalah butir penjamu 2, 7/15. Tapi kalau peringkat program studi itu butir 10 Pak. Butir 10. Nah itu Pak. Jadi itu aja barangkali nanti saya mungkin tampilkan di syarat perlunya nanti. Tapi paling tidak ingatkan lagi, untung disebutkan saya juga baru lihat Pak ini. Jadi yang pertama adalah butir 7. Butir 7 itu penjaminan mutu. Jadi ketersediaan dokumen SPMI ya. Ada organnya, ada bukti tindak lanjut yang tadi atas ya. Nah, butir 10 tadi perolehan status akreditasi seluruh prodi yang diperoleh Bapak itu jadi 15 kan ada yang tadi berapa dapat baik, berapa C. Nah, itu Pak. Itu syarat perlu yang kedua. Syarat ketiga adalah tadi kan dokumennya ada kalau nomor 7, kalau nomor butir 15 itu adalah pelaksanaannya. Kita punya dokumen, tapi pelaksanaannya kita harus cerita pelaksanaannya SPMI di Universitas Bapak itu jalan enggak? Nah, Bapak yang menentukan jalannya efektif. Nah, efektifnya bisa efektif kalau dokumennya lengkap. Tadi kan seperti tadi dari mulai kebijakan sampai ke formulir. Terus
standar mutu yang dimiliki tadi kan Sutogaru standar nasional dikti ya 8 Ya, kali 3, 24 yang mungkin ditambah yang lokal seperti kemahasiswaan kerjasama misalnya itu dengan visi misi. Nah kalau Garut dan mungkin lebih dari itu, dan itu semuanya dilaksanakan konsisten. Yang ketiga adalah monitoring dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Jadi yang memonitor siapa? Yang memonitor, kalau yang memonitor itu adalah ASESI, ya program studi atau unit-unit kepala unit dengan GKM-nya ya Pak ya. Ya GKM UKM Pak. Upami evaluasi mah AMI-nya jalan tidak gitu. Upami nomor 4 hasilnya ditindaklanjuti ya tadi di RTM kan Bapak kalau udah itu sebetulnya nilainya kalau 4-4-nya itu yang butir 15 dilaksanakan itu udah 4 Pak. Nah yang berikutnya tadi ada ya Pak Denny, rasio jumlah dosen tetap berbanding program studi itu sabar 15 17 ya Pak ya. 103 memang nggak Bapak bagi, nanti saya nilainya berapa ada. Jadi 103 dosen berbanding 17 program studi, nanti keluar Pak. Nanti berapanya nih Bang Agek Abdi dinilai. Nah, kalau yang nomor 2 butir 24, persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah tetap. Bapak nanti di rasiokan nih Pak. Jadi jumlah dosen tetapnya Bapak sesuatunya kan jumlah dosen tidak tetapnya di S2 nah ya magister ya Pak ya. Saya kemarin lihat di magister Pak. Nah, nanti punten ku Abdi nanti akan dihitung rasionya atau Bapak juga menghitung apakah itu jadi pemain atau apa bahasa pemain. Kami searting rasionya gitu. Nanti kita sebelum diserahkan kita atur lagi gitu supaya jangan sampai terlalu pemain gitu. Karena pemain dilihat ada 45 padahal dosen tetapnya 103 gitu Pak. Itu kan pembaginya itu 103 tambah 43 jadi 43 per 103 plus 43. Nah itu persentasenya kan keluar, nanti kita lihat di penilaian Abdi apakah itu pemain atau tidak. Punten ya. Jadi memang kayak kumaha dikirangan. Kayak tambah aja itu ya Pak ya. Tapi paling tidak ya Pak. Nah itu barangkali butir 324 mohon dikirim juga Pak ke Abdi. Karena ada ya di sana ya Pak ya rasio dosen tidak tetap terhadap jumlah ada Pak ya di sini. Iya. Yeah. Ada pertanyaan. Nah terakhir butir 56 itu adalah jumlah publikasi di jurnal yang tadi, tapi Abdi terus ngitung kayaknya Bapak mendekati 4 skornya, jadi lebih dari 3. Kalau sementara, jadi ada memang beberapa butir yang Abdi belum jelas, nanti tinggal mungkin sonten welah nanti supaya Bapak dinten minggu itu kan meureun sadinten masih mengisi ya Pak ya barangkali. Paling malam barangkali gitu. Tapi paling tidak yang butir 7 ini syarat perlu Pak. Nanti kita lihat profilnya. Nanti mungkin Pak Abdi dimasukin ke dalam ini. Jadi syarat perlu terakreditasi, syarat perlu baik sekali, syarat perlu unggul. Nanti ada. Mungkin Bapak lihat di PPT itu seperti itu, nanti saya kirim. Itunya hasil dari itu. Nah kalau itu sudah itu Bapak regreg sebetulnya. Jadi kalau yang lain butir-butir yang lain, aduh can beres, can iya si pendamping OG terus regreg diri. Jadi sudah punya inilah ancar-ancar. Jadi khususnya di sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 butir. Kalau di ini ya, di APT mah 6 butir. Jadi 6 butir ini sebetulnya dia akan seleksinya di situ. Kalau yang lain, butir-butir yang lainnya selain ini, masih itu akan lengkap, dia tidak akan begitu. Tapi kalau di sini, itu udah judgement dia, udah hasilnya udah bukan memponis yang menetapkan keputusan iya gitu. Atau mungkin jadi sungsang misalnya lebetna ka dieu atau barangkali tadi Pak seandainya Bapak misalnya nomor untuk ini aja katakanlah untuk baik aja ya. Nah gini punten ya, kalau untuk baik ini Pak ya Bapak kalau untuk baik memang ini ada syarat kalau ingin baik sekali. Baik sekali itu skor minimum untuk 7, 10, 15 dengan 56 hanya 4 aja Pak. Itu 4 aja 7, 10, 15, 56. Kalau misalnya skor minimumnya sama dengan 2,5 atau lebih, Bapak baik sekali. Nah dia kan gitu. Jadi hanya 4 aja Pak, tidak 7 walaupun ininya. Tapi kalau yang tadi kalau misalnya Bapak untuk baik sekali, cuman kalau untuk terakreditasi
masuk di dalamnya ya 21 tadi Pak. 21 itu rasio desen tetap dengan jadi lebat lah 77-nya, cuman kayaknya jadi ayang nanti mungkin kalau Bapak lihat nanti dari PowerPoint saya itu pokoknya semuanya kalau bisa itu ada 3 kan ayat tabel syarat perlu terakreditasi, syarat perlu peringkat unggul, syarat unggul baik sekali. Nah, khususnya di syarat perlu terakreditasi Bapak jamin butir 7, 15, 21, 24 itu sama dengan 2 minimal. Itu pasti terakreditasi. Tapi kami ayat 1 misalnya di bawah 2 nilainya, nah itu barangkali Bapak tidak akan berperingkat dan tidak berstatus. Nah ini barangkali. Nah mudah-mudahan pastikan yang terakreditasi dulu, lihat di PowerPoint. Tapi nanti juga saya ini kalau udah dikasih bahan. Nah kalau untuk unggul, untuk unggul baik sekali aja dulu ya. Baik, itu butirnya 7, 10, 15, 56. 7, 10, 15, 56. Nah eta semuanya kedah sama dengan atau di atas 2,5 minimal. Maka tapi abdi ge minta dikasih data. Mungkin kalau saya serta misalnya kasih nanti tanda wengi, insya Allah abdi di paling tidak yang 7 butir inilah kita aman enggak gitu kan intinya gitu. Iya, Pak. Mohon bangke anu kanggo SPMI abdi coba bikin tuh ya ke Google Drive Pak Cecep ya. Linknya ke Pak Cecep jadi buat dan abdi dicicil we Pak nu mana wae anu langsung siap mangga dikintun sepadas aya gambaran gitu tentang tadi. Iya, sepadas iya Pak Cecep anu punten anu poin 7 sama 15 kita berani untuk baik sekali sudah di 2,5 gitu. Insya Allah, mohon. Jadi Pak Denny sanes 2, Pak Denny 2,5. 2,5 aja lah. Oh siap. Ini kepencet nanti kita ini karena jaminannya kan Bu Eni dengan Pak Denny bagian ISPM. Kalian ketinggalina atau paling tidak atau terintegrasi sareng tadi dikti eta kan eta teh engke dina LED dilaporkan Pak. Mohon Pak. Kita ini udah terintegrasi berarti kan Bapak itu sudah rajin mengisi sesuai dengan yang diminta oleh Kemendikbud. Nah itu sudah bagus ya karena tidak semuanya Pak, banyak yang mereka masih kebingungan karena yang diminta itu mereka sebenarnya tidak melakukan. Kalau di Karang juga susah kan, harus memang bukti fakta sudah melakukan. Kelihatannya yang dari Universitas Subang ini sudah, apalagi ngobrol dulu dengan Bu Eni juga kelihatannya dari pihak Kemendikbud juga mengapresiasi ya, jadi partisipasi Universitas Subang di bidang tadi SPMI pengisian datanya. Jadi mungkin itu dijelaskan aja Pak, nggak apa-apa ya karena kita butuh 300 halaman. Jadi mangga dikomentari meyakinkan itu sudah. Ya mudah-mudahan mungkin 2,5 mohon. Cuman yang itu nanti dikirim yang hasil kemarin aja Pak mungkin. Oh siap Pak. Publikasi ilmiah aja kayaknya udah cekap lah, udah cekap. Yang ada aja dulu. Nanti paling tidak kurang dari 2,5. Nah karena kita kan kalau bisa ya naik gitu kan. Jadi tadinya itu semuanya baik prodi, kalau baik prodi atau APT kalau bisa peringkat itu naik sehingga ada peningkatan. Mohon eta barangkali Pak ya. Aya deui teh ya pada ini. Ya ini kan dari data kan sebenarnya tagihan fix semuanya Pak ya. Tapi yang ada aja jadi yang on proses aja atau yang sudah in progress aja kemarin jadi terkedah lengkap, tapi yang penting kita saya kan tidak ingin menebak tapi dengan data menilainya. Nah, data yang per tanggal 20 kemarin itu tanggal 28 saja Pak. Yang kemarin hasil itu sudah cukup. Paling tidak berdasarkan itu terus melampaui walaupun misalnya ya tadi melampaui atau tidak atau sama dengan skor minimum paling itu. Jadi insya Allah kalau berdasarkan data daripada dikira-kira takut lepat ya, lepat kan. Kayak data walaupun datanya belum lengkap, mungkin kalau dilengkap aja bisa di atas 2,5 misalnya gitu kan Pak.
Iya, iya, iya. Ya, jadi yang ada aja Pak. Nah, bisa jadi walaupun masih ini, tapi yang kemarin saya udah bisa menilai ya, artinya walaupun belum lengkap ya, udah nanti yang lengkapnya ya. Karena kan saya juga menilai tidak sekali tadi terus ya begitu Bapak memperbaiki lagi, bahkan udah submit pun nanti Bapak udah lengkap sebelum ini kita nilai lagi. Jadi kita kalau perasaan Abdi gitu dulu di khususnya di Polpan dan yang lain itu rasanya belum ada yang meleset nilainya ataupun peringkatnya belum ada sesuai. Nah, mudah-mudahan di Universitas Subang oke rupina kedah nama gitu. Jadi aman ya Pak ya, mau ningali karakter rumah kita baik sekali itu bisa ya Pak ya? Sebetulnya kalau waktunya cukup Bapak, sebatas bukan hanya APT, APS. Karena ada kalau Abdi masih percantan sepertiganya itu dari penulisan dan kelengkapan dan ke inian. Jadi itu Pak. Jadi sebetulnya upami misalnya Abdi di program studi atau di mana sekarang saya lihat dia masuknya udah di baik sekali gemuk. Saya biasanya nagen harus unggul. Alhamdulillah kamari atas 12 unggul di program studi Abdi di Polpan. Aya nu meleset gitu sadayana iya. Karena tadi model gitu karena itu punya potensi dengan kita sempurnakan lagi itu LKPT-nya atau LED-nya gitu. Bahkan sampai ke AL itu peluangnya masih ada Pak. Kalau Abdi gitu. Jadi maka mungkin nanti program studi berikutnya Pak program studi Pak Denny Pak Abdi jadi awal khususnya pas AL ngirinya walaupun sebagai observan saja paling tidak. Nah Bapak kan habisnya minggu depan kan PCKR ada yang akreditasi karena saya Jumat Bapak manawi badai offline gitu untuk mendampingi LED dan LKPT minggu depan. Mangga mohon insya Allah ya minggu depan mah tapi mohon mangga insya Allah jantan ka itu Pak kan 45-nya banyak. Ya 45 Pak hari Jumat. Pak. Mudah-mudahan Abdi kedah ngajakin lah. Ini Pak kebagian Pak. Mohon. Cuman memang dari kemarin harusnya offline apa online selama. Oh udah Bapak offline ya intinya benten sareng kamari PBI ya. Mohon offline. PCKR mah offline-nya. Oh, mangga Abdi ka Subang. Terusnya Jumat teh berarti jadwal kita untuk LED sudah selesai. Oh, mohon mangga sakantenan. Ya, sakantenan masih butuh. Gitu. Mohon mangga. Pak, kan Abdi teh perkiraan akan upload ini tuh besok ya Pak Ahad gitu. Manawian Abdi teh yang didampingi ku Bapak, tapi di Minggu Abdi teh bingung nanti gitu Pak. Beli ganggu kumaha ya Pak. Engcing uploadnya. Mohon sepados berkas LED dan LKPT-nya benar-benar ya optimalnya dikasih waktu sampai mingguan misalkan Rabu 12 nanti kita upload itu jam 2 atau napi sonten gitu Pak. Tapi itu yang didampingi tapi bingung dinten mingguan beli Bapak nuju ayat. Saya sih harusnya didampinginya secara online oke. Mungkinnya online-nya banyak mah. Dan minggu seperti Bapak upload atau napi can upload orang sisir dulu itu apa pengecekan terakhir gitu ya banyak. Gitu hayang nate Pak Abdi teh. Mangga siap Pak. Pak Argi kan aya iyalah bade nyusun LED-nya Pak Bener. Mohon ya, paling tidak nanti kisi-kisinya untuk pengisian LED ya Pak ya mungkin saya ini nanti saya bahas misalnya Pak kayak gini atas iya gimana ya kanggo penyusunan LED Pak Arif ahlinya itu teh. Iya, malah aja nabe ahlina Pak Abdi masih belajar Pak Cecep. Udah mendingan belajar Pak jajan Abdi makanya Abdi artinya teh laporan LED dari berbagai perguruan tinggi teh ada, cuman enaknya teh Abdi mah jantan teh anu gaduh sanes Abdi mau jadi Abdi gitu.
aya di abdi tapi nu gaduna misalnya dari Universitas Islam Sumatera Utara abdi teu wantun ieu kan kedah izin heula anjeunna gitu. Anu gaduna gitu abdi teu wantun gitu terus STK anu terakhir misalnya STKIP STIM Politeknik yang di bawah perindustrian yang terakhir itu abdi APP-nya dibimbing. Terus STKIP Pandeglang aya sadayana oge mung teu wantun masih teh sanes gaduh kan nyaman. Dikasihkeun kan mungkin kantun nyontoh tapi nyontoh ge da tes contoh nu awon gitu. Sieuna teh atas saya ge Pak kisi-kisinya aja barangkali nanti mungkin atas tampilan ieu mangga abdi bade tampilkeun paling tidak kan lihatnya semuanya di matrik penilaian aja dan mungkin nanti Bapak tuliskan apa adanya isi sesuai dengan struktur yang diminta oleh panduan itu tapi nanti ada informasi di dalam itu yang dinilai sebetulnya. Maka nanti coba tampilkan. Oke, saat ini abdi ditampilkan misalnya. Nah, ya mungkin aya deui Pak anu kirang jelas. Janten ieu teh semuanya anu diminta teh adalah yang 7 butir tadi Pak. Makanya saya anu tadi mungkin kalau saya teh eta anu tadi kriteria 1 coba dikintun ke abdi sareng tadi di Pak Arif barangkali 7 butir 7-15 pemitos aya mangga disangakeun ka abdi upami rasio dosen tetap dengan program studi Bu Muti, ada Manawi, pertarusan Bu Muti ya, bagian keuangan. Iya, Bapak paling saya juga gimana Pak, draft apa adanya dulu atau bagaimana ya yang keuangan? Karena kemarin kan terkait hibah juga belum lengkap ya Pak ya. Yang harus ada. Iya betul. Ibu, ya banget teras Bu. Ya, apa seadanya dulu atau bagaimana ya Pak? Karena memang masih proses gitu Pak mengumpulkan data seperti itu. Tidak apa-apa kalau seadanya dulu gitu. Ya, saya kira tidak apa-apa ya tadi karena kita kan minggu besok itu harus sudah submit. Betul. Jadi ya tadi, tapi Ibu tetap bekerja begitu sudah submit melengkapi ya. Karena seperti saya alami, saya juga dulu pernah diundang pendampingan. Karena kan saya cerita Polban juga dulu APT-nya itu peringkatnya B. Itu karena B, kita kan ingin A itu 5 tahun lagi. Betul, tapi ternyata ada program dari Dikti seperti skill gitu, baru 2 tahun boleh maju dan didampingi lagi. Udah manfaatkan seperti Pak Denny ini saya manfaatkan. Kaget juga belum lengkap, waktu menyerahkan juga ya apa adanya kayak Ibu. Cuman begitu itu sekerja, begitu mendekati itu, akhirnya di Onang, waktu dulu kan masih luring ya Pak ya, di Medan, yang pertama, kedua di Jogja, ketiga di Surabaya, jadi 3 kali. Tapi kalau ini mungkin hanya 1 kali kelihatannya. Atau luring atau daring saya tidak tahu. Tapi begitu ini hari hanya di Onang di Surabaya itu saya sempurnakan sampai bawa dalam bentuk hard copy ke Surabaya. Ya pas waktunya kita didampingi, dibimbing gitu. Nah kita serahkan yang terbaru, yang itu dicabut gitu yang dia sudah kita kirim.
Nah itu kan sebenarnya gitu aja Bu. Nah apa-apa. Sauyos berarti ya Pak ya. Saya pamikir jadi semuanya bukan hanya Dak untuk Mas Ayana kriteria keuangan karena kemarin kan hibah mohon Pak tadi dimasukin padahal yang mungkin wajar aja karena kan kalau sendiri itu kadang-kadang anaon deui nya. Kemarin kan ada masukan dari teman yang lain. Ternyata banyak ya Pak. Banyak bahkan yang bisa diinkainkan. Inkain itu dalam kayak kemarin dari Bu Eni katanya kita dikasih komputer apa, ya ada komputer 900 juta konversi mohon karena rupiah jadi masuk gitu ya. Nah itu ya gitu kan bisa menambah. Nah itu tapi kita belum masukin nih ya apa yang ada sekarang aja dulu gitu yang kemarin sudah ada. Jadi kami mau ngarobi heula datana Bapak. Karena ya tadi kasihan Pak Deni nanti kalau harus sampai jam berapa? Jam 12 kirang semenit namanya nyerahkannya terakhir. Sampai saya kan kalau nyerahkan laporan penelitian kayak gitu. Tapi ya repot juga kan Pak ya. Apalagi mungkin sekarang daring. Nah gitu aja Pak. Mungkin so habis sering itu. Mungkin ayah deui mangga tuh Bu. Nusa bade diteruskan kangge ieu. Jadi apa adanya aja Bu. Mohon. Jadi abdi bade sharing ieu anu tadi teh ieu kitu nya betul pate ieu gitu. Terus mohon asana teh. Cobi ieu ke. Oh iya karena itu jalannya. Nah ini mah di Paririmun jadi anu biru eta mah ke LKPT nah sapertos ieu Pak. Misalnya punten ieu. Nah ini yang mengisi kondisi eksternal siapa Pak? Nah itu kondisi eksternal. Jantan ieu teh aya indikator penilaiannya kalau ini skor 4. Jadi udah pegangannya skor 4. Nah ini yang membingungkan. Misalnya nanti yang kondisi eksternal yang diminta itu Universitas Subang sudah mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan. Ya, jadi kondisi lingkungan eksternal sebutnya yang relevan. Jadi keluar. Jadi kalau A itu hanya ke eksternal Pak, tidak ke internal. Jangan cerita internal, tapi ceritanya itu lingkungan ya geografis kan kemarin kalau dengan Pak Warek itu kemarin waktu ketemu itu udah cerita. Nah itu sebetulnya itu yang dimasukin. Bagaimana Universitas Subang itu ada secara geografis, demografis ada di artinya di Kabupaten Subang yang dimana lingkungannya itu kan berkembang ya Pak ya. Ada apa yang dulu tidak ada jadi ya, ada Patimban Pak. Nah, mohon Bapak mangga eta we ngelebatkeun. Insyaallah teh kopi tiasa dilebetkeun Pak. Kalau eksternal. Mohon waktu eta saya nanti dilebetkeun jadi bagaimana sampai walaupun nanti ada dikaitkan makanya program studi yang ada di ini itu sebenarnya dalam rangka menjawab lingkungan eksternal kita ya. Nah, mangga hanya eta aja. Jadi cekap ini aja mampu mengidentifikasi lingkungan eksternal yang relevan ya. Terutama yang strategis yang menentukan maju mundurnya atau sukses berhasil tidaknya Universitas Subang itu aja Pak. Mangga bebas terkena urutannya di sana polesok apa sosbud iptek mangga dari segi iptek geografis kan demografis atau lingkungan industri mangga lebetkeun Pak bebas aja di khususnya tadinya. Nah baru dari situ kita ini menentukan jadi kalau begitu posisi kita ini gimana. Nah silakan bebas Pak lingkungannya sepertinya posisi kita gimana. Jadi hanya itu aja. Jadi posisi kita ini ya kita tuh menentukan mengidentifikasi diri. Jadi sebenarnya posisi kita ini ya katakan ya kan tadi kan strategis Pak karena universitas di sekitar itu sekitar Subang dan sekitarnya aja itu kan sebetulnya ini apa sangat strategis ya Pak ya karena secara ini kan karena ada industri semuanya itu kan melesat ya Pak ya. Dan itu, kalau SDM itu membutuhkan studi apa pendidikan tinggi ya artinya pendidikan lanjutan ke tingkat yang tinggi. Nah kita berada di sana ya barangkali apalagi didukung dengan Pemda-nya dan khususnya Pemda ya Pak ya. Mangga Pak itu ceritanya itu jadi cekap butir 1 butir 2. Nah kalau butir 3 butir 4 itu yang menjebak. Semuanya di sini hasil dari kita udah kondisi eksternal kita begini, berarti kita kondisi eksternal itu kan biasanya mengancam sama memberi peluang, Pak. Nah, Bapak bisa hitung-hitung dengan seperti ini, banyaknya
memberi peluang mungkin daripada mengancam kan ya Pak ya, kalau saya lihat Ya, betul, Pak. aja. Berarti kan posisi Bapak itu punten ya, jadi di atas angin. Jadi kita tuh harus istilahnya kasarnya menyombongkan. Ya kita harus begitu Pak. Jadi posisi kita ini. Jadi kita ini ada di sana itu akan makmur subur atau Iya, optimis Pak. Nah, ya itu optimis ya. Itu. Nah, kalau yang 34 ini itu nanti di bagian D itu kan LED itu ya A, B, C, D. Nah di bagian D itu. Jadi nanti di bagian D itu dimasukin karena OT-nya sudah harus masuk juga dari yang bagian A. Tapi yang strength awareness-nya kan dari kriteria 1 sampai 9. Nah itu diceritakan di sini. Nanti di bagian 3, bagian 4 itu hanya nanti yang bagian AT kedah selaras gitu dengan bagian D, sebenarnya yang ini mah yang 34, jadi lupakan aja, makanya saya kasih di sini warnanya warna biru tidak hitam karena tadi kita utamakan yang ini aja Pak di bagian kondisi eksternal itu. Jadi itu Pak, jadi kalau yang ini tuh ada di matrik penilaian yang skor 4-nya itu. Jadi ini aja, yang lainnya jangan dibaca, nanti bingung karena waktu nggak mendesak. Kalau ini sudah memenuhi 2, ini sudah diceritakan. Jadi banyak pengalaman saya gitu membimbing LED itu, mereka bagus di butir 1, tapi dari butir 1 dia tidak tahu posisi Anda atau ya kayak semacam daya saing ya Pak ya. Jadi kita bisa hidup dalam situasi, bukan hanya hidup, tapi kita bisa hidup dengan sehat dan makmur barangkali. Nah, kecuali kalau ancaman, kan hanya itu aja Pak. Jadi di sini ada statementnya mengenai tadi kita mengidentifikasi posisi relatif. Ya relatif itu kan ini ya Pak ya, berdasarkan penilaian gitu. Mengapa hanya sampai sini aja? Nah itu barangkali nanti kalau udah ada ini rada regret gitu. Upami nube, nubema ini hanya tadi profil institusi universitas. Karena ini kan APT jadi universitas ininya yang banyak diceritakannya itu yang ada. Tapi nanti konsisten menceritakan ini dengan tadi hasil analisa SWOT di bagian D. Jadi itu ya mungkin juga dengan bagian A sebetulnya gitu Pak. Jadi ini mah tidak begitu sulit mungkin Pak ya, kalau mudah-mudahan profil institusi menunjukkan keserbahannya, informasinya itu tadi nanti dengan SWOT juga tidak jadiannya pun jadi tidak jaka sambung nyambung gitu ya Pak ya. Dengan A juga nyambung, hanya begitu aja silakan disampaikan karena di sana sudah ada strukturnya kan, dari mulai sejarah dulunya kan hanya dari program studi dari perguruan tinggi yang berbagai jenis akhirnya jadi universitas. Nah itu mungkin atas dia masih gitu. Nah, upami visi misi, nah ya barangkali di visi misi itu dicari itu ini ternyata. Jadi yang penting di dalam LED itu ditautkan rencana pengembangan jangka panjang atau dijelaskan rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek ya, lengkap dengan indikator kinerjanya dan target-targetnya, gitu aja Pak. Makanya di sini tadi mungkin Renstra, Renov, Sarang Rip, Mangga, Satu Sta, dia kumpul, yang penting itu ditautkan saja. Jadi tidak seperti untuk APS. Kalau APS kan ditanyakan survei pemahaman visi misi, keterlibatan, walaupun di sana boleh dijelaskan, tapi sebetulnya yang dinilainya keberadaan ini. Ada Renstra-nya. Renstra kan nanti dijabarkan dalam Renov jangka pendek barangkali, atau mungkin jangka panjangnya untuk 25 tahun ke depan ya, jadi jangka ininya biasa baru dipecah lagi. Yang penting adalah dokumen Renstra dengan Renov, dengan statuta dan lain-lain, rencana induk pengembangan. Nah, itu kalian kedah dilampirkan, ditautkan. Nah, kalau yang ini target yang berorientasi pada daya saing nasional sajalah dulu gitu. Kalau untuk 4 itu harus internasional, tapi kan kita bertahap lah. Kalau sekarang itu daya saing nasional aja sudah cukup. Sama bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. Jadi mungkin pengembangan maksudnya itu tadi dari apa yang termuat dalam rencana. Jadi hanya ini aja Pak. Kisi-kisinya hanya di sini aja yang jadi ada di matrik penilaian sebetulnya. Nah ini kalau yang ini yang kriteria 1 gitu Pak. Yang dengan kriteria. Nah ini ada sistem tata pamong. Kalau sistem tata pamong, ini kriteria 1 juga masih. Yang penting tadi ada struktur organisasi sistem tata pamong. Di sini kan menjamin akuntabilitas,
kebertransparansi yang itu. Nah, cuman mungkin kalau untuk nilai ingin 4 itu harus ada mitigasi resiko, Pak. Jadi ini. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan di dalam berbagai kebijakan dan peraturan. Jadi mungkin sumbernya dari statuta terus dijabarkan ke dalam kebijakan dan peraturan-peraturan etawe lah. Mohon. Terus itu sesuai konteks institusi serta menjamin tadi akuntabilitas, transparansi, ini 5 pilar itu kan. Sama yang mungkin ada yang satu mitigasi potensi resiko, Pak. Ya karena kalau ada barangkali kebetulan kemarin yang Politeknik Sekolah Tinggi Mesin yang di Jakarta Timur itu, Pak saya punya ini mitigasi, saya dilihatin dia ada, ya dia bisa nilainya 4. Ada misalnya ini apa mitigasi potensi resiko. Jadi kalau mitigasi resiko kan kayak kebakaran tuh ada ya apa kalau yang fisik gitu ya mungkin kebakaran ada apa jalur evakuasi ya mungkin seperti itu. Bagaimana kalau terjadi, kalau tidak terjadi ya paling tidak ya kayak di perumahan-perumahan kan ada jalur evakuasinya kalau ada bencana apa gitu. Mungkin itu. Nah ini juga barangkali tiap-tiap unit itu pasti kan punya potensi resiko gitu. Terutama untuk mitigasi resikonya itu resiko yang mematikan. Misalnya kalau punten kalau kegigit nyamuk itu kan resiko juga sih, tapi resiko yang sebetulnya minor sama tiasa diabaikan, jadi hanya mengganggu aja. Tapi kalau digigit ular berbisa, nah itu kalau di tempat banyak berbisa berarti kita harus bagaimana mitigasinya. Ya mungkin kebersihan atau apa, hanya gitu aja Pak. Kayaknya kalau ada gitu, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi paling tidak hanya sampai itu aja. Itu tata pamong ya. Nah, tata pamong itu menilainya masalahnya ini ada A, B, ada C, ada D, logika E. A, B, C, D, E, ada 5 sub penilaian. Jadi memang ini yang pertama adalah ketersediaan. Ini tinggal ningali we ya. Kayak ku abdi dikintun-tun. Terus ya misalnya ketersediaan bukti yang sahih terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi. Ya barangkali silakan bukti sahihnya apa supaya integritas akademik seperti tadi ada plagiasi atau misalnya kualitas pendidikan tinggi adanya SPM kan, unit penjaminan mutu, mengawet diceritain di sini mah kan bukti sahihnya ada ya, mungkin ada SPMI, ada ini juga, nah ini mungkin ada juga di apa di panduan akademik atau nanti etika ya, mungkin silakan aja Pak, ini ada. Tinggal ini aja perlu memiliki dokumen formal struktur organisasi. Kalau yang ini struktur organisasi yang A ya, yang B ini perlu memiliki bukti sahih dokumen kebijakan peraturan guna menjamin integritas kualitas perguruan tinggi. Maka yang penting nanti walaupun sudah diisi ada enggak penjelasan tentang ini, karena yang dinilai dari sini ada yang B ya. Kalau yang C itu adalah struktur organisasi ya. Kalau sebenarnya ada barangkali nanti dengan dilengkapi SK apa penetapan struktur organisasinya kapan, tata kerjanya gimana, tupoksi dari masing-masing unit, maka dijelaskan di sana. Yang mungkin seperti itu. Itu yang C. Kalau yang D, ketersediaan bukti sahih terkait praktek perwujudan GUG ya, artinya good university governance ya. Paling tidak yang menyangkut tadi 5 pilarnya itu ya, barangkali perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. Wah ini lebih bagus lagi, tapi ya mungkin ditinggali ya dibuka sekilas saja barangkali supaya penjelasannya agak ini. Nah ini kriterianya, jadi untuk tes diisi tinggali perguruan tinggi memiliki bukti saya terkait perwujudan good university governance ya, menyangkut 5 pilar itu ya. Makanya perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporannya kepada masyarakat ya, barangkali setiap wisuda dilaporkan atau apa mangga ya. Termasuk pangitan bukti audit keuangan. Oke, tiasa Pak Cecep ya. Audit keuangan. Bahwa iya, karena Google itu juga biasa aja menyangkut transparansi dan akuntabilitas. Ya, mohon. Karena ini di kriteria 1, Bapak juga kan sudah diaudit 2 kali ya. Nah, eta dilebetkeun mohon di dieu tah ya, eta sebagai bukti-buktinya ya, kalau kita ini menjalankan pendidikan universitas ini
ya dengan tadi 5 pilar diperhatikan dan kita sudah jalankan di antaranya tadi mohon karena diaudit oleh auditor eksternal ya, artinya akuntan publik yang putus disebatkan kemarin teh ketika litas lebat mangga di dia dilebat gitu lebatnya di dia. Yang terakhir mangga keberadaan keberfungsian lembaga fungsi kode etik untuk menjamin tata nilai dan ya kode etik mungkin dari mulai khususnya untuk para pemangku kepentingan internal ya untuk kode etik untuk mahasiswa, dosen, tendi dan barangkali juga untuk manajemen mangga ayo terus aya rupina tinggal ditautkan saja sampai dijelaskan lagi ya mangga itu mah. Nah ini mungkin hanya itu aja Pak, jadi lihat aja yang di matrik penilaian sebetulnya. Nah kepemimpinan mah ieu mah rupina ini kepemimpinan oke nilainya teh aya ABC tilu ieu mah tadi anu tata kelola dugi kalima. Kenapa kok bisa seperti itu? Mangga we ditingali dari dia teh katingali saresna mah ieu oge bobotna memang bobotna mantuk biasa aja nya. Ya, tapi tidak sampai namanya. Kepemimpinan, nah kalau kepemimpinan mah gitu. Gimana? Jadi gini ketersediaan dokumen formal penetapan personel pada berbagai tingkat manajemen dengan tanggung jawabnya yang rupina sareng job deskripsinya, tupoksinya masing-masing dari jajaran manajemen rupina ya Pak. Ketersediaan bukan jadi pokoknya semuanya aja jadi khususnya yang struktural ya Pak ya barangkali ini di berbagai tingkatan manajer jadi pejabat-pejabat struktural maka aja perguruan tinggi memiliki dokumen formal penetapan personal pada berbagai tingkatan struktural manajerial ya dengan tugas dan tanggung jawabnya rinci ya itu hanya itu aja Pak. Upami anu B nama ketersediaan bukti yang sahih terkait terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dengan sektor stakeholder internal, jadi antara jajaran struktural khususnya dengan dosen dan mahasiswa itu ada ininya media dan ininya ya barangkali dan itu jalan tidak hanya begitu aja Pak barangkali lebih banyak fokusnya ke manajemen ya. Upami nu B, upami nu C memang ada itu teh ya gitu. Ketersediaan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan seluruh manajemen institusi untuk mencapai kinerja yang direncanakan ya mungkin seperti reshuffle barangkali kalau di pemerintahannya atau napi perubahan unit tadinya unit menteri jantan anaon gitu jantan bagian karena ya situasinya memang berubah begitu ya. Maka kita hanya menjelaskan saja, tapi paling tidak disertai bukti, misalnya mana pernah terjadi, misalnya Jatan misalnya di beberapa perguruan tinggi itu SPMI misalnya itu kan sebenarnya di bawah Warek 1, tapi memang dibolehkan sih, memang dari aturan juga bisa. Tapi ada juga yang langsung di bawah rektor gitu kan. Jadi mungkin itu ada juga misalnya langsung tidak di bawah universitas tapi di masing-masing UPPS-nya di fakultas. Nah itu kan kenapa terjadi perubahan hanya itu aja. Nah itu bukti sahihnya gitu. Jadi mungkin tidak karena dibolehkan semuanya gitu. Mau di bawah mana ada ini. Jadi tapi kan barangkali lebih perubahan struktur organisasinya itu ceritanya cuman itu aja. Nah gitu aja Pak. Jadi untuk ini, nah ini yang semuanya yang LED itu. Nah, kalau yang berikutnya adalah pengelolaan. Ya. Pengelolaan, nah, pengelola mau bercerita tentang proses perencanaan ya di manajemen, barangkali pengorganisasian di manajemen universitas, penempatan personel, pengarahan, leading, pengawasan, mangga, eta ada kantun ngesian. Upami 5 aspek ini dijelaskan, disertai dengan bukti, misalnya bukti yang terjadi, gitu, tidak usah banyak, Pak, asal ada buktinya. 5 aspek kan skornya 4. Nah, upami eta nu bagian A, nah bagian B, nah itu sebenarnya nu layarnya ada di bagi A, B, C. Nah. Ketersediaan dokumen formal, pedoman pengelolaan mencakup, nah ini di bidang pendidikan ada pedomannya, artinya mudah-mudahan ada di untuk suasana akademik, otonomi keilmuan ada yang di statuta dikembangkannya dari sana. Kemahasiswaan, penelitian ini menyangkut ya operasional ya.
Jadi operasional dugi ke-11 sistem penjaminan mutu, sistem informasi, sarana prasarana kerjasama. Nah, upami ke-11-nya ini dijelaskan, mungkin skornya 4. Ya, artinya disertai bukti yang terjadi di Universitas Subang atas, Pak. Jangan itu aja. Jadi mungkin kalau dalam waktu singkat, ya kita lihat ini saja barangkali. Paling tidak kalau sudah ada, khususnya yang dinilai oleh asesor itu sudah ada dan kita bisa sempurnakan lagi nanti. Tapi paling tidak ini. Nah, upami bukti sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan. Ya, Sami juga mengangkut nama ini. Jadi kalau ini mah di aspeknya aspek ini apa? Ketersediaan bukti sahih pelaksanaan. Ya kalau tadi kan dokumennya 11 ada pedomannya, sekarang pelaksanaannya bagaimana? Jadi cerita aja barangkali tentang implementasi itu pelaksanaan. Jadi mirip dengan yang B, tapi ini mah ke aspeknya pelaksanaan seperti di tadi penjaminan mutu. Kalau butir 7 itu ketersediaan dokumen sama apa? Struktur organisasinya, tapi upami butir 15 penjamunya keterlaksanaannya. Jadi pelaksanaannya hanya gitu aja. Ini juga hampir sama. Memang seperti ini tapi bagian pelaksanaan. Nah, ini penjaminan mutu yang tadi, jadi barangkali nanti nuhun-nuhun, ya nanti kita itu masuk di 2,5 paling tidak. Pada ini, ya barangkali paling tidak pada ini ceknya 5-nya ini. Jadi upami misalnya tilu saja Bapak bisa menjelaskan. Tadi kan Bapak Getos Baru auditor internalnya yang di SK-kan oleh apa? Rektorat atau napi dekanat, maka ya 3 aja udah 2 Pak. Kalau 4 misalnya udah 2,5. Jadi kita ada audit enggak ya? Auditnya juga hasilnya kan tiap tahun ada laporannya barangkali. Apalagi ditindaklanjuti itu baru nilainya 4 Pak. Jadi mudah-mudahan tadi itu saya kerjanya ada di sini. Hanya makin kalau tambahannya 4 memang agak repotnya ini di sini apa? Inovasi di bidang penjaminan mutu gaduh tuh misalnya. Inovasi. Nah, karena di beberapa itu menerapkan yang di bagian keuangan, audit berbasis resiko yang tadi Pak. Jadi kelihatannya ini tuh dipengaruhi oleh orang-orang apa keuangan. Untuk manajemen resiko itu kan umumnya di keuangan ya Bank Indonesia, tapi ternyata di universitas juga diterapkan gitu. Misalnya kalau di Bapak, siapa tahu misalnya tadi kalau di tempat abdi itu misalnya mahasiswanya banyak yang nunggak uang kuliah Pak. Dan lebih dari 1 miliar Pak, misalnya tiap semester. Nah itu kan mengganggu likuiditas Pak. Nah gimana manajemen resikonya untuk menghindari tadi apa mencegah gitu kalau terjadi kesulitan likuiditas karena pemasukan tidak ada, padahal operasional mah kedah jalan kan, artinya kedah ngebul terus dapurna gitu. Nah ini kan manajemen risiko diantaranya. Jadi silahkan itu inovasinya bagaimana misalnya, inovasinya ya apa? Ini kalau ada itu lebih bagus lagi nilainya akan 4. Jadi ini yang kalau tidak juga mungkin ya paling tidak kan 3 tadi sudah cukup. Nah itu kalau yang ini juga ternyata penjaminan mutu butir 7 itu nilainya bukan hanya 1 tapi ada AB, ada AB-nya. Ketersediaan bukti saya terkait praktek baik ya, artinya best practice, praktek good practice barangkali ya, tentang budaya mutu di Universitas Subang ya. Ini cerita aja Pak, bagaimana contoh-contoh budaya mutu yang sudah dilakukan di Universitas Subang. Ya, itu hanya AB aja Pak, itu yang 7 itu AB. Ya, maka cerita itu. Nah, kalau yang biru ini dari LKPT, saya mungkin nanti aja ini LKPT. Yang biru itu LKPT, Pak. Yang biru ini LKPT, tapi sudah LKPT kemarin presentasi. Tinggal nanti saya minta data ini untuk masukkan ini, Pak. Jadi nanti dimasukin berapa nilainya. Saya ingin tahu nilainya, ya ini nanti akan saya store ke Pak Denny. Nilainya berapa kalau data ini sudah saya masukin semuanya. Ini data apa? Status masing-masing program studi. Jadi apa adanya dulu aja Pak. Nanti paling tidak saya hanya ingin tahu ininya. Apa ingin tahu ya artinya masuknya di mana ini untuk ini. Karena ada ininya. Nah ini kan Pak nanti saya masukin berapa yang unggul. Pertanyaan ayah mungkin baiknya tanya baik.
nanti masukin. Nah ini mungkin nanti apakah dampak yang 2 prodi, 3 prodi yang merah itu seperti apa? Kenapa Pak? Apa adanya dulu aja, nanti saya lihat skornya berapa. Tapi ini mah di LKPT kita tidak. Nah kalau yang ini Pak, kerjasama ini masih, jadi kriteria 1 itu berat juga nih. Yang tim kriteria 1 mohon dibantu karena paling berat itu di LED ngisi itu adalah kriteria 1 atau apa, bukan kriteria apa, tabel 1, kriteria 2 yang tata pamong, tata kelola kepemimpinan, penjamu dan kerjasama. Jadi seueur pisan Pak. Jadi mohon dibantu nanti ini khususnya yang mengisi ini ya, kerjasama kan ada pedoman kemitraan, pedoman untuk pelaksanaan kemitraan atau kerjasama ya, itu kita punya. Nah kalau ada maka dokumennya ditautkan saja. A itu ada A, ada lagi B. Tadi kalau dia ketersediaan pedoman, jadi kita tidak hanya bekerja sama, tapi ada pedomannya. Karena nanti dengan siapa kerjasama itu biasanya berpengaruh ya Pak ya. Saya ingat waktu dulu di PT Asuh Pak, itu Uninus itu digayat sama UII Jogja. Ternyata tidak mau, gitu. Karena barangkali kerjasama itu ada aturannya. Kalau yang setahu saya kan Uninus itu NU. Tapi kalau UI itu Muhammadiyah gitu. Jadi dia kayaknya akhirnya kan maunya dengan Polban gitu. Uninus itu pernah jadi PT Asuh kami ya, karena mungkin ya udah dengan Polban daripada Uninus. Padahal Uninus sudah jauh-jauh dari Jogja menggait. Tapi kan kalau secara ini berbeda. Jadi kan berarti kan itu ada, katanya ada di aturan itunya. Jadi kerjasama dengan sama-sama NU barangkali. Ini hanya ini aja. Oke, ini ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring kerjasama. Jadi ada dokumennya, ya barangkali bisa di Rensra kalau ada untuk kerjasama, ada ininya apa kebijakannya mangga di ini kan. Ini yang ini nih ada. Ternyata banyak juga Pak ini. A, B, C, ketersediaan data jumlah dan lingkup relevansi kemanfaatan kerjasama tadi ya, mungkin kerjasamanya Bapak kan kalau untuk misalnya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan kan banyak kerjasamanya misalnya dengan sekolah-sekolah yang memang secara kurikulum kan memang memerlukan ya untuk praktek micro teaching atau ya barangkali dan lain-lain ya barangkali. Silakan aja Pak, ini ada dokumennya itu penjelasannya. Nah ini ada lagi juga D. Jadi untuk kerjasama itu banyak. Nah ketersediaan bukti, monitoring, evaluasi. Jadi nanti kerjasama itu dimonitor oleh UPPS gitu ya, mengevaluasi pelaksanaannya. Nah kita evaluasi sekaligus kita harus tadi mensurvei tentang kepuasan mereka. Jadi mungkin tadi sekolah-sekolah yang digunakan oleh para calon guru ya, barangkali yang praktek S1 Fakultas Keguruan itu. Nah itu disurvei saja, barangkali hasil surveinya ya sama dengan yang hasil survei yang ada ya di situ, nggak usah cari yang lain lagi, yang ada di situ aja misalnya. Atau mereka hanya 5 butir pertanyaan aja, mereka puasnya, kalau tidak puasnya di mana gitu kan. Karena kalau tidak digitu kan nanti kita ya istilahnya keberlanjutannya diragukan. Tapi kalau misalnya mereka ya ini puas di bidang ini, yang ini, nah ya kita kan ada perbaikan mutu nanti. Jadi kerjasamanya bisa sama-sama apa mendapatkan manfaat, demikian mungkin intinya itu. Hanya aja ada D sampai D ini, hanya itu aja. Nah itu sudah barangkali untuk yang kriteria tabel 1 atau kriteria 2 timnya. Oh ada masih ini, aduh ya ini mah yang terakhir Pak, IKT, kalau ada IKT. Jadi ini IKT Pak ya, jadi silakan kalau ada IKT, kan indikator kinerja utama itu yang ada dari Ban PT itu umumnya standar nationality, tapi barangkali ada IKT, indikator kinerja tambahan, karena saya lihat kan Bapak itu ada mencetak lulusan yang Masagi ya. Jadi Masagi, nah ini itu kalau bisa dijadiin IKT itu Pak, tapi harus dimonitor gitu IKT-nya itu. Kan ada Masaginya itu 4 segi ya. 4 segi, dari segi religius, etika religius ya, agamis religius, terus hijina deui kan
berwawasan kebangsaan dan lain-lain ada 4. Ya barangkali kalau itu jadi ini indikator kinerja tambahan, jadi tidak hanya dibiarkan tapi diukur gitu. Kalau agamis religius diukurnya dari mana? Nah, itu diukurkan pengukuran. Nah, misalnya biasa membaca surat-surat ayat-ayat pendek misalnya dengan benar gitu. Nah, itu barangkali mangga itu. Atau barangkali nanti kalau profesionalisme misalnya kalau pengajar bahasa Inggris profesionalisme. Itu mah bebas aja Pak. Kita semua lulusan punya sertifikat tahsin Pak, salah satu tambahannya Pak. Nah, mangga Pak, dan itu diukur. Jadi misalnya nanti tiap tahun ini dari setiap angkatan itu berapa persen, misalnya 40% sudah bersertifikat. Nah, itu berarti ya nanti kita lihat kan tahun berikutnya 45% atau malah menurun Pak. Jadi itu Pak. Nah, kita kan kalau menurun kenapa hanya gitu aja, kenapa? Jadi itu maksudnya diukur gitu. Kalau menurun bukan tidak akan mengurangi poin, tapi kalau menurun apa alasannya, gimana tindak lanjutnya. Tapi kalau misalnya meningkat, ya dipertahankan dan tingkatkan lagi kan gitu ya Pak ya. Karena katanya di Unisba juga begitu, udah lulus tapi diuji dulu dia bisa membaca surat ini, kalau tidak ijazahnya ditahan. Ya mungkin ya itu karena udah jadi IKT ya, sudah jadi IKT barangkali. Jadi ya karena ingin yang Mas Sagi tadi ya Pak ya, bukan hanya lulus yudisium saja, tapi ininya juga harus bukti bahwa dia barangkali begitu. Ya ini hanya ini aja Pak, kurang lebih. Jadi bebas aja, yang penting diisi di sini. Apa saja, tidak udah semuanya Pak, tapi ada beberapa contoh IKT-nya kita punya. Nah, artinya bukan SNDikti tapi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri ya. Karena tadi ada ya itu tentang Mas Sagi ya, ada opat segi. Nah, kalau ini mah evaluasi capaian tadi Pak, apa yang kinerja khususnya di yang tadi, di yang baru disampaikan itu di bidang penjaminan mutu, di bidang ini. Jadi paling tidak fokusnya untuk evaluasi capaian kinerja ke kriteria 2 saja. Karena tiap kriteria ada bagian ininya, di bagian akhirnya evaluasi capaian kinerja, maka diisi saja. Nah, ini penjamu yang ada 2 lagi, itu paling banyak ini kriteria 2 Pak. Tim tadi yang tabel 1 yang kemarin itu banyak. Ya, di ininya juga banyak, di LKPT-nya, di sininya juga banyak ini. Nah, kalau yang ini penjamu yang 15 tadi barangkali Pak, yang hampir sama. Jadi cuman ini yang ditanyakannya efektivitas pelaksanaan. Nah, di sini efektivitas pelaksanaan. Paling tidak kan efektivitas tuh bisa efektif pelaksanaan kalau dokumennya lengkap. Nah, tadi kan sudah ada lengkap. Standar mutunya itu dilaksanakan oleh masing-masing unit ya, termasuk program studi, termasuk UPPS dan lain-lain. Dan di monitoring evaluasi sama saya, kalau TIASA ini berarti kan nilainya 4, karena ini nanti ya itu tadi tsunami, tadi butir tsunami. Nah, ini barangkali punten ini sudah dilakukan atau belum, mudah-mudahan sih udah ini. Kita ini harus mensurvei kepuasan terhadap pemangku kepentingan internal eksternal. Jadi keinginan itu tentang ini. Nah, tentang ini. Jadi bagaimana misalnya di kalangan dosen, mahasiswa, dan tendik tentang tata pamong dari universitas. Maka median tata pamong mungkin kalau tata pamong itu kan 5 pilar itu aja Pak ya, mungkin reliabilitas, transparansinya, aspek keadilannya, tanggung jawabnya, dan pertanggungjawabannya, itu aja Pak, 5 aspek itu aja kalau menurut saya. Paling tidak, menurut mereka tinggal kasih sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau saya seperti di survei pengguna lulus Pak. Hanya itu aja Pak, tik-tik paling sekedap ya. Dan tidak perlu ini, mungkin dari kalangan mahasiswa berapa, tidak usah semuanya. Dan ini tidak diminta tadi 50%, itu yang penting ada aja. Mungkin di kalangan tendik dengan para dosen, maka kalau kerjasama ya barangkali ini kerjasama itu ke pihak kerjasama dari dalam siapa, yang universitas atau ketua program studi diterusnya, atau ini apa dengan dekan barangkali. Kalau ini kepuasan pemangku kepentingan ini
tetap ngomong kerjasama mahasiswa dan puasan ya mahasiswa tentang sumber daya manusia, keuangan, sama ngawai. Walaupun kalau bisa ya dibagi-bagi aja mungkin. Misalnya kalau tentang manajemen sumber daya manusia itu gimana kepuasannya dari khususnya tendik, dosen terhadap manajemen sumber daya manusia mungkin di Warek 2 bagaimana itu puas atau tidak ya mungkin gitu aja. Dari aspek keuangan ya mungkin kalau saya hindari tidak menanyakan besarannya, tapi dari administrasinya, pembayarannya tepat waktu, tepat waktu terutama ya. Nah, itu barangkali yang ditanyakan itu. Kalau sarpras ya itu tadi ke internal khususnya. Kalau tadi ini apa? Kepuasan terhadap pendidikan mungkin ke mahasiswa ya. Atau kepada dosen ya. Dosen juga barangkali berkepentingan karena dia melakukan tridharma pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau yang 3 ini khusus untuk dosen. Jadi bukan untuk tendik ya barangkali. Silakan aja Pak, instrumennya mah yang ada aja dulu. Ya paling tidak dibuat ini. Yang mungkin ini yang barangkali agak apa yang penting ada tadi kan respondennya paling tidak tendik, dosen, mahasiswa sama mitra gitu itu aja. Nah yang ditanyakan tentang tadi tata pamong kerjasama atau manajemen SDM itu hanya untuk tendik dengan dosen. Tapi keuangan juga mungkin tendik dengan dosen. Tapi sarpras bisa mahasiswa juga, bisa juga mitra kerjasama barangkali. Tapi kalau pendidikan tridharma itu ke dosen saja. Jadi paling tidak pengisiannya itu aja. Kalau ya maksud saya kalau ngejar sekarang mungkin tidak terkejar, tapi setelah tanggal 30 nanti bikin instrumen surveinya mungkin cuma 5 menit misinya, tidak usah semuanya dosen, ya semuanya penting ada kita olah. Terutama nanti untuk pas pendampingannya itu kita sudah punya hasil surveinya gitu. Ya, tapi kalau yang sudah ada beberapa masukin saja Pak di sini. Ya. Nah itu saya kira yang banyak sekali ini yang kriteria 2 atau yang kemarin tim LKPT 1 ya. Tabel 1 umumnya. Tabel 1 kan di LKPT berarti kriteria 2. Nah itu Pak. Tapi kalau yang di kemahasiswaan ini tinggal dimasukin di LED saja. Yang biru itu dari LKPT banyak ya dimasukin. Tapi sebetulnya ini yang diminta di LED yang tidak ada di LKPT. Berarti nanti Bapak Ibu mengisi yang bagian tadi LKPT 2 atau kriteria 3 kemahasiswaan. Hanya cerita tentang ketersediaan dan mutu Pak. Jadi ada 2. Nah yang ketersediaan itu adalah layanan kemahasiswaan misalnya bentuknya untuk kalau di kemarin LAM pendidikan itu dipecah pembinaan pengembangan minat, pembinaan pengembangan bakat, bahkan pembinaan pengembangan profesi ya. Nah, Pak nggak ya dijelaskan aja Pak satu-satu dan jangan lupa mutunya. Nah, gimana sih menyatakan mutu layanan ya dideskripsikan. Jadi misalnya tadi layanan minatnya misalnya bakat ke seni itu ada misalnya bagiannya unitnya ini bahkan barangkali disertai foto mangga itu dalam rangka tadi karena yang dinilai bukan hanya tersedia dia juga menilainya dari segi mutu. Demikian juga untuk kesejahteraan tadi barangkali minat bakat tadi Bapak ada yang kepramukaan ada apa. Kalau kesejahteraan barangkali kesehatan, beasiswa, nah di sana masuk. Kalau bimbingan karir ya tadi kalau karir pendidik di keguruan barangkali gimana pembinaannya, ya khususnya barangkali yang ekstra kurikuler ya. Juga kewirausahaan seperti apa ya barangkali ya silakan dijelaskan tentunya. Ini hanya satu aja Pak kriteria 3. Jadi nanti saya ini kan nanti paling tidak kalau ini 3-3-nya ada sama menjelaskan mutunya nilainya 4 ya. Dan bobotnya juga lumayan. Tapi mungkin nanti aja karena kita waktu ngejar. Nah, itu Pak aja Pak. Kriteria 3 hanya satu LED yang tidak ada di LKPT tapi harus ada ini di ini. Jadi itu yang mungkin bagian kriteria 3 atau LKPT 2 ya yang tabel 2. Nah, ini yang agak banyak lagi SDM ya. SDM juga ternyata LKPT-nya yang banyak.
Kayak ini barangkali yang biru-biru itu LKPT, saya kasih tandanya LKPT. Terus yang ini LKPT juga jabatan fungsional dosen, kecukupan dosen, terus sertifikasi dosen itu LKPT semuanya. Jadi hampir semuanya LKPT Pak. Jadi mungkin yang belum ada itu hanya ini Pak. Saya langsung ke hanya satu lagi juga ini. Nah ini mohon di ini jadi LKPT yang tidak ada di yang artinya belum ada di LKPT tapi harus ada di LED itu ini Pak tentang tendik. Jadi tentang cerita tentang cukup tidaknya ya mungkin dari lihatnya dari beban kerjanya ya itu kan melayani dosen, melayani mahasiswa barangkali tendik gitu ya. Jadi itu secara jumlah itu memenuhi atau tidak overwork atau melebihi beban kerja normal barangkali ya. Dan kualifikasinya dijelaskan berdasarkan jenis pekerjaannya, terutama fokus ini keberadaan pustakawan kelihatannya sama laboran khususnya yang teknik barangkali ya, atau yang teknik ya seperti tadi apa teknik mesin, ada juga teknik apa di bidang pertanian ya. Teknisi barangkali ya, kalau teknisi barangkali yang non teknik juga perlu, silakan dijelaskan, terutama ininya ya. Jadi perlu memilih teknik yang memenuhi kecukupan kualifikasi, berapa jenis pekerjaannya, jadi pustakawan, laboran, teknisi khususnya, jadi untuk mendukung pelaksanaan tridharma dan dari. Nah kalau yang ini barangkali yang kriteria 4 kalau di sana di LKPT tabel 3. Nah, ini hanya ini aja nama HIN-nya yang belum ada di LKPT. Ya. Nah, yang keuangan, nah sekarang yang kriteria 5 atau tabel 4 ya kalau di LKPT ini sudah kemarin nanti saya tinggal menilai aja tentang tadi perolehan dana, tabel 4A, tabel 4B tentang penggunaan dana, tabel 4B. Ini. Jadi untuk yang harus diisi di LED-nya, yang belum ada gitu di LKPT hanya ini aja cerita tentang tadi sarana prasarana. Jadi sarana prasarana itu sama kayak tadi kecukupannya sarana prasarana ya, termasuk tadi sistem informasi dan IT yang digunakan. Gitu silakan diceritakan aja di sini. Ya khususnya untuk mendukung kegiatan akademik dan termasuk kemutahirannya ya, barangkali silakan. Ini hanya cerita aja Pak. Jadi itu sarana prasarana. Cuman ya tadi ini nilainya banyak ini. A, butir A itu tentang kecukupannya. Butir B itu ketersediaan sistem teknologi informasi dan komunikasi ya untuk mendukung ya apa sudah banyak yang diaplikasikan untuk tadi kegiatan administrasi kepegawaian, keuangan. Yang mana dijelaskan aja di sini ya. Termasuk dari segi tadi aspek humanware, hardware, software-nya mangga dijelaskan saja. Gitu. Ketersediaan IDB ada lagi C nih Pak. Jadi itu tadi sarana prasarana penilainya ingat ada 3. Yang penting memberikan penjelasan ya untuk ABC ini. Yang ini ketersediaan untuk pengelolaan menyebarkan impact. Kalau yang tadi ini IT untuk pengumpulan data yang akurat, pertanggungjawaban dan terjangkau. Ya ini. Jadi ini juga ketersediaan sistem teknologi informasi untuk tadi koleksi data ya. Sistem khususnya untuk sistem informasi manajemen perguruan tinggi bangga lah. Kalau ini mah untuk menyebarkan IPTEK atau sistem informasi pendidikan pembelajaran, sistem informasi pendidikan bangga. Hanya itu aja. Nah itu yang sarpras sudah sarpras hanya satu aja tapi ABC mangga ditinggali di dalam matrik tapi nanti kalau ini nanti saya ini saya kirim. Nah kalau yang ini kurikulum Pak, pendidikan itu kurikulum aja. Cerita tentang kurikulum juga ini ada beberapa bagian, ada A, B, C, C, aduh banyak sekali. Kurikulum ada C juga ya. Kenapa itu salah gitu.
Nah, ada C juga ini. C-nya adalah ketersediaan. Jadi pertama adalah kebijakan. Jadi dokumen kebijakannya ada untuk kurikulum. Kalau B adalah tersedianya pedoman pengembangan kurikulum. Ketiga adalah ketersediaan pedoman pelaksanaan. Jadi kurikulum kan dibuat dan ditetapkan, kemudian dilaksanakan ya. Barangkali hanya itu aja dia minta penjelasannya, kurikulum. Nah ini barangkali ABC kurikulum. Setelah kurikulum pembelajaran, nah ini pembelajaran mamung hiji katanya. ABC oke. Ya mungkin nanti paling tidak A, B, C terjawab semuanya. Ini tentang pembelajaran, proses belajar mengajar barangkali hanya cerita itu. Kalau proses belajar mengajar itu sistem penugasan dosen, Pak. Ya. Jadi siapa mengajar apa. Ketersediaan bukti SOHE tentang penerapan strategi, metode, media pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran, metode pembelajaran, sama apa bukti SOHE-nya ya dengan contoh aja Pak, media serta penilaian. Jadi pembelajaran dari mulai di deliver juga dinilai ya, itunya pembelajarannya. Nah ininya kriterianya ini aja yang putih ini di bawahnya. Yang saya ketersediaan bukti tentang implementasi sistem monitoring evaluasi pelaksanaan PBM. Monitor manga cerita tapi ABC ini ada penjelasannya aja lah dulu. Nah ini, kalau yang ini rasanya kalau ini, oh ini juga ini. Ya, yang berikutnya adalah integrasi penelitian PKM ke dalam pembelajaran. Ini sudah ada juga ya di LKPT, tapi barangkali dijelaskan di sini buktinya. Tapi kebijakannya, jadi kebijakannya barangkali dari Warek 1, barangkali ada, barangkali pedoman kebijakannya bagaimana mengintegrasikan itu juga ketersediaan bukti pelaksanaannya. Bahwa itu tadi kegiatan tersebut bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi sertai bukti barangkali ada lagi C ini ketersediaan bukti yang sahih bahwa SPMI melakukan monitoring evaluasi terhadap ini. Jadi artinya integrasi penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran itu dipolototan diawasi gitu oleh SPM. Ada buktinya atau enggak? Nah itu tinggal dijelaskan aja Pak. Yang berikutnya ini adalah suasana akademik. Nah suasana akademik mudah-mudahan satu. Oh ada A juga nih. Ada A, ada B. Ya itu aja jangan lupa karena itu adalah penilaiannya gabungan dari A dengan B. Ya. Jadi itu barangkali yang perlu kita ini. Jadi kenapa itu suasana akademik, dokumen kebijakannya ada tentang kebebasan mimbar seperti itu. Juga ketersediaan bukti saya terbangunnya suasana akademik yang kondusif itu ya. Jadi barangkali mangga disertai contoh barangkali di sini keterlaksananya dalam bentuk seperti apa, saresehan atau apa barangkali mangga. Nah di sini mungkin yang terakhir memang harus ada dukungan dari yayasan tentang suasana akademik ini khususnya penyediaan sarana dan prasarana termasuk dana anggarannya ada enggak gitu untuk mereka supaya dalam 1 tahun itu tidak vakum tapi dijalankan karena anggarannya sudah ada ya barangkali itu kalau yang pendidikan. Nah sekarang yang terakhir ya ini pendek saja hampir sama saya kira sama jadi tiap-tiap kali tadi di bidang pendidikan dokumen kebijakannya ada. Nah ini juga di penelitian yang ini kriteria. Nah ini kalau ini kriteria 7 kemarin mungkin yang mengerjakan di tabel 6 ya Pak ya penelitian tapi tidak ada ya karena sudah jadi satu dengan SDM ya karena itu produktivitas dosen dalam meneliti dan PKM masuknya di situ. Ini mungkin ketersediaan dokumennya di renstra-nya penelitian yang memuat tadi roadmap dan lain-lain sumber dananya yang dianggarkan berapa, sasarannya apa dari masing-masing itu, indikator kinerjanya seperti apa, yang misalnya tadi yang dipublikasi harus berapa, itu kan ada di renstra ya. Nah itu barangkali yang A untuk butir 7, ada juga ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosial. Jadi pedoman penelitian itu sosialisasinya kalau di tempat saya itu dengan diundang per gelombang, misalnya untuk yang pagi, yang siang, karena dosen kan sambil mengajar.
Jadi yang kosong pagi dia diminta untuk ikut sosialisasi, dibuktikan dengan absen. Jadi absennya itu, kalau kami secara luring, tapi kemarin juga secara daring, tapi pakai absen. Nah buktinya karena berarti sudah disosialisasikan kepada yang akan melakukan penelitian, ya, berupa rapat, hanya menjelaskan aja, hanya presentasi aja dari UPPM, ya, ada buktinya. Nah itu B. Kalau yang C, ini yang C apa nih? Yang C, bukti sahih tentang pelaksanaan proses penelitian. Jadi penelitiannya kan ada pengajuan proposal, ya, terus ada reviewernya, ya barangkali mangga, terus ada SK-nya, misalnya jadi reviewernya kalau di kami mereka diseleksi dulu, jadi mengajukan lamaran, terus diseleksi, kemudian dilatih, ya diangkat dulu, ya, terus hasil penilaian usul penelitian kan ada lembarnya bahwa ini penelitian, usul penelitian ini misalnya belum bisa diterima karena di butir ini masih perlu diperbaiki, yang akhirnya setelah diperbaiki akhirnya diterima, tapi dokumennya itunya bisa dilingkan saja. Legalitas penugasan peneliti kerjasama, ini kontrak biasanya, ya, pemberita acara monitoring karena ada laporan, dia harus presentasi tentang kemajuannya dan membuat laporan kemajuan, ya barangkali itu. Dan kemudian dokumentasi output penelitiannya berupa laporan atau berupa luaran, ya. Barangkali silakan aja cerita di sini. Jadi karena nilainya dari A dan B gabungan, ya. Jadi begini itu. Nah, yang kedua terakhir. Ini juga hampir sama nadanya, jadi sebetulnya ketersediaan dokumen Renstra PKM dengan peta jalannya, ya, lengkap dengan indikator kinerja, target-targetnya, itu yang A. Kalau yang B ini juga sama, ada C sampai C. Ketersediaan pedoman PKM dan bukti sosial, ini juga harus sosialisasi, jadi harus disosialisasikan kepada para pelaksananya, ya, artinya pelaksana PKM-nya, ya barangkali dosen dan tendik juga ada yang ikut kalau di tempat saya. Ya itu barangkali yang C-nya adalah bukti saya tentang pelaksanaan, sama tadi melalui usul hasil, ada formulir usul penelitiannya, ada hasil penilaiannya, ada yang mungkin hampir sama ini, hampir sama dengan penelitian. Tapi ini kok ada tambah C, ada D, Pak. Jadi kalau untuk untuk PKM ada lagi dokumentasi pelaporan PM oleh pengelola PKM kepada pimpinan perguruan tinggi atau mitra pemberi dana, karena barangkali tidak ditutup kemungkinan kegiatan PKM atau mungkin tadi kerja sama penelitian juga itu mereka minta laporannya. Nah ini barangkali dokumentasi pelaporan oleh pengelola PKM kepada pimpinan perguruan tinggi lewat UPPM biasanya gitu. Tapi kalau ke mitra, misalnya kemarin saya dan teman-teman di Kuningan itu bekerja sama memberikan pelatihan misalnya ke UKM di sana, dan laporannya juga kami serahkan ke Pemda Kuningan, ya, karena itu di bawah Pemda. Ya mungkin gitu aja Pak, pakai contoh. Ya tadi nggak usah banyak, satu aja saya tadi coba tadi, paling tidak dia investor melihat bahwa ininya jalan gitu ya. Nah itu Pak. Tapi ini ada lagi nih, kelompok PKM, ada kelompok PKM juga nih. Keberadaan kelompok PKM, ya mending kelompok-kelompok, ya, karena PKM itu bisanya ada PKM untuk bidang apa, barangkali bisa aja kelompokan berdasarkan keilmuan, boleh ya, misalnya di bidang teknik, di bidang manajemen, atau di bidang apa. Nah ini barangkali silakan aja diisi di sini. Sudah Pak, jadi itu. Kalau luaran kebanyakan ini ya di LED hanya menginikan lagi, hanya tinggal mengevaluasi, menganalisa aja dari data-data LKPT ini. Ini yang terakhir, yang apa ya, LKPT 5 atau kriteria 9 ya. Kriteria 9 ini semuanya ini yang biru itu LKPT. Jadi tinggal menganalisa yang ada di LKPT itu. Nah, ini yang apa? Semuanya biru berarti LKPT semuanya. Jadi hampir-hampir tidak ada ya tambahan di LED. Ya, tidak ada itu. Semuanya dari LKPT kalau luaran itu. Jadi evaluasinya tinggal hasil dari LKPT tabel 5 itu dianalisa aja ya. Nah, yang terakhir adalah ya ini. Analisa dan capaian kinerja yang bagian D.
Ya, bagian D itu harus selaras dengan bagian A dan bagian B. Khususnya bagian A harus selaras gitu. Hanya itu aja yang tadi yang saya kasih warna tidak hitam. Nah, ini ininya ada A, B, C, D. Jadi barangkali ini paling tidak kita mengevaluasi dulu, analisa dulu dan capaian kinerja. Ya mungkin kalau D ini capaian kinerja khususnya yang di ini kan kinerja dalam melaksanakan kriteria 2 sampai kriteria 8. Khususnya itu. Ya kalau mau kriteria 1 dimasukin juga boleh, kriteria 9 boleh, lengkap boleh. Ya tinggal analisanya di sini paling tidak ya namanya ini harus menyeluruh dan apa ya komprehensif. Nah ini mah hanya mereka meringkas semua yang dievaluasi capaian kinerja yang ada di kriteria 2 sampai 8. Jadi itu disatuin aja, kemudian disusun lagi, dirangkai lagi supaya merupakan suatu rangkaian analisa kinerja atau analisa capaian kinerja. Ya masing-masing di bidang kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4 silakan. Jadi evaluasi kinerjanya. Ya tadi kalau misalnya kinerjanya di bawah standar, kan tindak lanjutnya gimana, akar permasalahannya apa, hanya gitu aja. Tindak lanjutnya gimana. Tapi kalau misalnya udah melampaui, ya mau ditingkatkan lagi atau pertahankan, memang gitu aja. Dan apa yang menyebabkan berhasil bisa melampaui. Jadi tidak usah semuanya jadi indikator kinerja atau target-target yang penting aja. Tapi mewakili dari kriteria 2 sampai kriteria 8 paling tidak ya. Nah itu barangkali karena ini bahan ini juga sebetulnya untuk bahan juga untuk membuat yang D2 kan ada D1 tadi D2 yaitu analisa SWOT karena analisa SWOT-nya barangkali kalau sudah dibuat atau yang ada aja barangkali seadanya dulu analisa SWOT atau menggunakan analisa lain, tapi paling tidak strategi itu bisa dibuat ya dengan benar kalau melalui analisa SWOT dulu. Jadi mungkin analisa SWOT utamakan di kriteria 2 sampai kriteria 8 sama ya. Silakan. Dan bahannya udah ada di D1 tadi ya. Jadi silakan tinggal ini. Atau di masing-masing kriteria, bahasan kriteria khususnya kita kan mengevaluasi capaian kinerja. Nah itu aja. Nah D3 kalau kita sudah dari analisa SWOT ini kan menghasilkan strategi-strategi pilihan. Masih strategi pilihan, belum tentu dipilih. Nah, kita akan memilih strategi-strategi itu, yang alternatif itu, yang dipilih adalah yang mana yang paling mendukung atau selaras dengan visi misi tujuan strategi institusi itu aja. Mungkin bisa aja nanti tadi kalau bikin strategi dari analisis SWOT itu kalau dari 8 misalnya masing-masing SW strateginya, ST strateginya kayak gitu, yang di tengah itu misalnya kalau 33 kan udah 12 kali 8 96 pilihan strategi. Nah, barangkali kan masa 96 strategi emangnya kita punya sumber daya, punya kemampuan juga untuk melaksanakannya. Jadi dari 96 itu 12 kali 8 itu kita seleksi mana yang paling yang paling sesuai dengan visi misi. Mungkin yang lainnya juga sesuai, tapi yang paling gitu. Jadi mungkin bisa aja dari 96 itu hanya 30 gitu kan. Nah, dari 30 diklasterkan lagi jadilah program. Nah, masuklah nanti di program D3. Jadi prosesnya analisa SWOT, analisa menghasilkan strategi strength, opportunity, strength, threat, juga weakness, opportunity, weakness, kan ada 4 jendela lagi yang di tengahnya. Kalau masing-masing kita mengusulkan 3 atau 2, kalau 2 masing-masing kan 8 kali 8, 64, banyak. Sehingga nanti disaring deui gitu, diayak lagi barangkali mana yang hanya yang diayak berdasarkan tadi mana yang paling sesuai dengan visi ini. Jajun Pak, jadi tidak usah ada yang menggunakan pakai kuantitatif, ya barangkali silakan kalau suka kuantitatif. Kalau kualitatif hanya jajun aja, duduk bersama, oh ini yang paling mendekati. Nah itu nanti kalau ternyata dari 86 itu terpilih misalnya 30, nah 30 nanti dikelompokkan lagi, barangkali bisa menjadi 6-5 program. Ya mungkin yang jelas-jelas program yang memang perlu ditingkatkan dalam 5 tahun ke depan, sehingga dengan peningkatan itu dampaknya paling gampangnya kita ini 5 tahun ke depan kalau akreditasi lagi udah diunggul, kalau sekarang tercapai baik sekali maksudnya begitu. Jadi 5 tahun itu
makanya bikin program itu program yang bisa diselesaikan, tidak bisa dalam 1 tahun, tapi dalam 5 tahun dipecah per tahunnya, tapi nanti dicapai. Misalnya tadi peningkatan sumber daya manusia dosen yang berkualifikasi doktor misalnya kan. Nah, sekarang jumlahnya baru 3. Memangnya mencetak dokter bisa 1 tahun. Ya paling cepat aja mungkin 3-4 tahun ya. Ya berarti 5 tahun ya berarti. Tapi kita juga harus ada yang piket kan. Mengajar, barangkali nanti diatur, makanya tadi direncanakan semuanya sehingga dalam 5 tahun itu kita punya dokter misalnya dari 8 DTPS sekarang 3, besok jadi 3 lagi, jadi 6. Ya mungkin kalau semuanya boleh, tapi kan nanti sumber dana juga ya, karena kan untuk peningkatan di SDM kalau di PTS itu yayasan ya, karena yang punya SDM itu yayasan. Ya barangkali itu Pak, jadi nanti dari strategi kita bikin program. Nah dari program mana yang kita inginkan, program yang tadi berkelanjutan, artinya direncanakan 5 tahun, ada yang 3 tahun udah mangkrak ataupun tidak diselesaikan, akhirnya tidak jadi apa-apa. Nah tidak begitu, kita inginkan kalau yang udah disebutkan ke dalam program, dalam 5 tahun itu ada wujudnya, ada hasilnya barangkali. Nah ini memerlukan sumber daya, kemampuan melaksanakan rencana. Silakan aja ini di sini. Juga dukungan dari pihak luar, ya mungkin pihak luar ya terutama misalnya dari ya termasuk dari yayasan, walaupun itu pihak dalam ya, tapi dalam hal ini khususnya tanpa dukungan dari yayasan ya tidak komitmen terhadap pengembangan SDM kan repot juga gitu ya. Kalau itu SDM, kalau Sarpras juga kan pasti yayasan juga gitu dukungan, apalagi didukung sama Pemda ya, walaupun itu juga stakeholder eksternal tapi dekat ya, lingkungannya masih di sekitar internal. Ya tapi paling tidak dukungan-dukungan itu penting, atau dari provinsi atau dari pihak luar atau dari industri, kan nanti banyak industri yang di daerah Subang ini kan akan mekar ya, akan menjadi kota industri ya, barangkali di sini dimanfaatkan untuk tadi mensukseskan program yang dimiliki oleh ini. Apalagi ada MBKM mungkin sekarang ya. Nah, industri-industri Bapak ini di sekitar udah di sekitar rumah gitu ya, istilahnya itu tidak akan kesulitan barangkali ya dibanding misalnya dari perguruan tinggi yang di luar Subang ya, karena Subang itu kayaknya mekar untuk menjadi kota industri karena ya industrinya juga udah didukung oleh laut dengan ini memang paling ideal gitu ya. Itu ya. Mangga Pak, jadi itu aja Pak. Jadi nanti paling tidak sambil ngisi nanti bagian D4 coba cek. Tapi itu harus berkaitan jadi dari D1 evaluasi tentang itu kinerja universitas dalam menjalankan kriteria 2 sampai kriteria 4 kan udah kelihatan strength and weakness-nya. Digabung dengan yang kondisi eksternal dan profil institusi itu akan ketemu di eksternal kan opportunity sama threat-nya, ancaman sama peluangnya. Nah, digabungin di sini ya, digabungin di ini di D2 SWOT nantinya. Jadi kalau strength and weakness-nya didapatkan dari kriteria 2, kriteria 8, tapi kalau strength weakness dari kondisi eksternal, nah, istilahnya nanti jadi bahan untuk analisa SWOT, dan hasil analisa SWOT adalah sejumlah strategi yang bisa dipilih gitu. Dari strategi diklasterkan menjadi program pengembangan. Ya sudah Pak, jadi itu aja. Ya paling tidak secara singkat kita sudah bisa mengisi itu ngisi LED gitu ya. Paling nanti kalau lengkap panjang lebarnya nanti setelah kita submit tanggal 30 Oktober begitu. Nah, barangkali itu sekedar ini untuk LED Pak ya. Jadi LED yang sesuai dengan tadi tim-timnya mungkin kerjanya sepertinya mungkin. Nah, saya tidak tahu bagiannya yang D4 siapa Pak, bagian D siapa Pak Denny? Bagian D kedah ayah deh. Rada iya oke. Rada memakan waktu dan menyita otak sarang tenaga oke. Karena dia harus paling tidak kalau dia tidak baca lagi dari penjelasan dari C tadi yang C1 sampai 8, paling tidak dia mempelajari D1
sehingga dia membuat dari D1 dia itu bisa menurunkannya ke dalam analisa SWOT, ya, kemudian menghasilkan strategi pengembangan, program pengembangan, tos hanya itu aja. Nah, program pengembangan inilah yang barangkali kalau di BAN PT itu tidak dimonitor, tapi kalau di Lamemba itu dimonitor, Pak. Jadi kalau kita dalam 5 tahun mau membuat laboratorium center of excellence gitu, kan 5 tahun, misalnya bisa aja dalam 5 tahun itu 3 tahun selesai, itu tiap tahunnya itu harus laporan, Pak. Jadi yang dari itu program yang sudah ditetapkan tadi itu, nah barangkali BAN PT sementara ini tidak melakukan itu, kalau saya lihat hanya melakukannya dari PEPA aja yang sepihak ya. Tapi kalau di Lamemba itu tiap tahun, jadi dalam 5 tahun itu benar nggak apa yang diprogramkan itu tiap tahun itu direalisasi sampai mana? Misalnya tahun kedua, ketiga gitu Pak. Ya mungkin itu yang Lamemba yang saya tahu ya. Apakah LAM pendidikan, mungkin semuanya juga kan itu karena itu undang-undang Pak, harusnya begitu. Kayak BAN PT tidak melakukan mungkin masalah anggaran. Tapi kalau di Lamemba itu sudah spesifik disebutkan, formulirnya juga udah disediakan, kelihatannya akan mencontoh. Jadi saya lihat kalau Lamemba dalam hal evaluasi setelah diputuskan dapat peringkat itu hanya Lamemba. Tapi kalau kelengkapan butir penilaian itu LAM pendidikan, Pak. LAM pendidikan itu 85, Pak, butirnya. Saya hebat sekali itu ya, rinci gitu. Tapi pemilam nusanisme kan tidak jauh dengan kayak BAN PT gitu. Yang kedua LAM sama, Pak, itu juga banyak, Pak. 80-an juga LAM sama itu dipecah-pecah itu kurikulum merdekanya itu sampai ke 6 butir gitu. Kalau yang lain kan paling banyak 3 butir. Maka Pak, itu aja yang bisa disampaikan untuk mungkin untuk jadi inilah kisi-kisi untuk ini. Tapi di matrik penilaian ya Pak, mau penilaian bariokeun teuing seueur karena dipecah sampai ke skor 3, skor 2, skor 0. Nggak usah dibaca itunya Pak, lihatnya yang skor 4-nya aja sama indikator itunya itu, indikator utamanya aja. Indikator penilaian ya sudah. Itu aja sebetulnya. Demikian Pak Denny. Atur nuhun Bapak. Ya. Maka telangkung Pak Denny misalnya besok mau jam berapa kantun dikintun aja karena saya juga pingin ya tadi bisa submit. Oh, terutama nih teman-teman barangkali semuanya akan begadang. Iya Pak. Hari ini nanti Abdi kirimkan dulu yang draft terakhir kemarin ya Pak ya. Paling tidak saya untuk memudahkan Bapak nanti mengisi paling tidak ada dari saya seperti ini. Mohon Pak. Ya mungkin Pak hari ini cekap Pak. Mohon atau nun pisan Bapak arahannya yang membuat baterai ngisi lagi gitu Pak, udah ada bayangan. Alhamdulillah gitu. Ya mudah-mudahan semuanya lancar Pak. Iya sehat juga Bapak. Amin. Selamat bekerja Pak. Mohon Bapak, ada nuhun. Mana bener siap. Oh. Mohon. Baik. Iya, iya. Mohon, siap. Siap.
Enggak. Bapak benten. Oh, apa? Minggu payun teh abdi teh hoyong ngundang Bapak ke Subang. Kemungkinan sih hari Kamis untuk plan pendampingan APT. Supados nanti hari Jumatna sanes nama sangat tenang kanggo PJKR, Pak. Nah, tapi abdi bingung tuh agenda yang tepat anu sayana naonnya, Pak? Kanggo Bapak nanti Kamis di APT itu abdi masih bingung, Pak. Nganjengkeunna. Ya, tapi ya mungkin nanti kita lihat ini aja lah artinya refining itu apa ya, menyempurnakan aja sama melengkapi kan Pak ya. Oh, menyempurnakan karena kan ya, kita sudah setor di pendaftaran ini draft LKPT sekarang LEDPT. Walaupun tadi barangkali kita tadi yang seadanya aja lah Pak ya karena tidak ini. Nah, itu kan yang tanggal 30. Tapi kan kita harus menyiapkan nanti suatu saat kita diundang. Nah, itu persiapan itu tadi kalau memang kita nanti diundang untuk di acara pendampingan. Nah, itu kan pendamping tidak kita usahakan jangan menggunakan yang sudah kita masukkan di tanggal 30 Oktober itu, tapi yang lebih lengkap lagi datanya, yang lebih sempurna lagi kan. Nah, itu kan dalam rangka itu aja, Pak. Oh, kan kelihatan apa yang masih kurang ya. Karena kan kita bagaimanapun ingin skornya tiap kali kita menyempurnakan tuh ada perubahan skor lagi naik nambah kan gitu kan Pak. Jadi kan pasti ada dampaknya ke sana gitu ya kalau makin tadinya misalnya nilainya 2,5 karena mungkin tadi masih baru 3 dokumen untuk apa misalnya butuh 15. Nah, kalau kita bisa mengusahakan aspek 4 karena ada 5 aspek yang dinilai, aspek 4 ini ternyata kita bisa menambahkan kan jantan naiknya nilai jadi 3 skornya di 2,5. Nah itu kan sehingga diakumulasi barangkali kita ada di wilayah aman untuk baik sekali. Atau Aldi mah ininya obsesinya harus naik peringkat gitu. Sangat tenan kanggo memperlihatkan hasil penilaian. Nah itu hasil. Jadi tadi berdasarkan yang sudah disubmit tanggal 30 tuh nanti kan kok Abdi dinilai kembali, bukan hanya menilai tapi nanti ada saran-saran penambahan keterangan, penjelasan atau barangkali data atau apa yang barangkali itu bisa beresiko menurunkan nilai kalau tidak ada penjelasan apa. Ya tonton nanti di ini Pak. Oh siap Pak. Ya, acaranya itu aja untuk acara hari Kamis ya Pak ya. Nuhun Bapak. Enggak. Siap. Amin. Amin. Ya, insya Allah, Bu. Mangga pilih yang yang ke saya hasilnya lah. Bisa.
Alhamdulillah. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, hatur nuhun Pak Cecep, Pak Denny. Nuhun Pak, sehat-sehat Pak. Amin. Nuhun izin live. Nuhun. Nuhun abdi juga mohon izin. Terima